Nah, direkam. Ya, baik teman-teman, kita mulai saja ya semuanya. Oke, selamat sore ya. Salam sehat, salam solidaritas, salam keragaman, dan salam feminis tentunya ya. Salam KCI buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Saya Ira, saya host di panel 855. Selamat datang di panel 855 dengan judul panel Queer dan Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pengalaman, tapak, kajian, tantangan, dan masa depan. Ini bagian kedua ya dari tema panel queer yang sebelumnya kita diskusikan tadi ya Mas Wisnu ya, sebelum istirahat makan siang itu, dan ada 5 presenter tadi. Seru banget nih Kak Esther kesini lagi, tadi udah diprovokasi harus datang nih ke panel satu lagi karena tadi nggak sempet waktunya sudah habis, padahal kita udah nambah setengah jam ya Mas Wisnu ya tadi. Iya, udah lama Iya, aja tadi oke. waktunya. Ada 4 presenter di sini. Terima kasih banyak Mau untuk dengar Pak Pak Dede, Mas Dede. Dadung, Pak Mas Dede Harto, Mas Hartoyo. Terima kasih, dan juga Mas Dadung ya, Mas Wisnu. Oh, Mas Wisnu juga akan menjadi presenter selain menjadi chair gitu. Terima kasih Mas Wisnu untuk mengorganisasi panel ini bekerja sama dengan Let's Talk, dan terima kasih juga untuk menjadi chair panel ya, sudah bersedia untuk menjadi chair di panel ini. Teman-teman, waktunya 15 menit ya presentasi, harap disiplin dan tertib. 3 menit sebelum 15 menit berakhir, Mas Wisnu akan memberitahukan secara verbal ke teman-teman ya, tidak melalui chat, bahwa waktu tinggal 3 menit lagi gitu. Lalu setelah 15 menit berakhir, teman-teman harus segera wrap up beberapa detik untuk menyelesaikan presentasinya gitu. Jadi tidak makan waktu lama untuk menambah waktu gitu ya. Mungkin beberapa detik setelah 15 menit. Lalu pertanyaan silahkan langsung raise hand saja. Ya, raise hand, dan nanti akan dipandu oleh chair Mas Wisnu untuk menyampaikan pertanyaan langsung dengan presenter kepada siapa ditujukan pertanyaan, dan mohon nama, perkenalkan nama, afiliasi kalau ada afiliasi atau lembaga atau atribusi. Gitu ya teman-teman semua yang akan bertanya, atau bisa juga menggunakan fitur Q&A di bawah bukan chat ya. Mohon bukan chat untuk berkomentar, untuk saling berkenalan, reconnect gitu ya, tapi bukan chat. Harap Q&A karena kesulitan bagi chat. Tadi saya juga ngelihat Mas Wisnu kesulitan untuk scroll up, scroll down gitu ya untuk membaca karena ketimbun dan tertimpa pesan-pesan. Tapi kalau di Q&A dia hanya keluar pertanyaan saja gitu. Akan ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan dan akan ada warna merah gitu, notifikasinya mudah sekali. Begitu ya teman-teman, saya akan langsung menyerahkan ke chair panel kita Mas Wisnu untuk memimpin jalannya diskusi, dan selamat berdiskusi semuanya. Silakan Mas Wisnu. Saya serahkan forumnya ke Mas Wisnu. Ya, terima kasih Mbak Ira. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Ini adalah panel kedua setelah tadi panel pertama jam 10.15 tadi ya mengenai queer studies. Sekarang kita akan melanjutkan apa namanya queer studies yang jilid kedua. Berbicaranya ada 4 orang, Mas Dede Utomo, Mas Dadung Ibnu Muktiono, Mas Hartoyo, dan saya sendiri. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke Mas Dede Utomo, ya, pendiri dan pembina Yayasan Gay Nusantara. Mas Dede akan mempresentasikan meneroka seks antara laki-laki di Indonesia, sebuah refleksi berperspektif keragaman. Oke, Mas Dede, silakan Mas Dede. Terima kasih Mas Wisnu. Langsung aja ya, saya share screen. Ya, bentar. Ini full screen-nya gimana ini? Nah. Oke, bisa kelihatan ya? Ya, selamat sore semua, Mbak Ira, Mas Wisnu, Mas Dadung, Toyo, dan yang lain-lain juga, Mbak Yuni, Kak Esther ya. Terima kasih telah hadir. Terima kasih juga untuk telah diajak untuk bicara di acara ini. Dan terima kasih atas fleksibilitasnya karena ini seharusnya Senin pagi, tapi karena saya ada kelas yang harus mengajar kelas
Jadi kemudian terpaksa dipindah hari Minggu sore ini gitu ya. Saya akan saya pakai istilah menerokam, maksudnya ngintip sebetulnya ya, melihat seks antar laki-laki di Indonesia. Ini berdasarkan sebetulnya pengamatan dan hidup di komunitas selama berapa tahun ya di Indonesia, selama kurang lebih 45 tahun ya. Eh, eh, Kemungkinan karena begitu luasnya topik ini, saya akan ada yang luput dan ini sebetulnya juga untuk ngetes nanti dalam tanya jawab mungkin bisa dikomentari apa yang masih kurang gitu. Persoalan pertama yang saya hadapi adalah memfokuskan pada pada kata laki-laki. Apakah ini laki-laki biologis? Yang para biolog kadang-kadang bilang jantan, terjemahan dari Inggris male, ataukah kita masuk, kalau itu kita pakai itu sebetulnya sebagian orang akan bilang bahwa transpuan itu bisa masuk di situ. Lalu kalau laki-lakinya dianggap gender, maka trans laki itu bisa. Jadi isu trans mungkin akan agak kurang di sini. Dan dengan permintaan maaf sebelumnya, nanti kalau ada teman-teman trans yang hadir atau yang lebih memahami isu trans, bisa ditambahkan sehingga nanti dalam artikel yang akan ditulis berdasarkan presentasi ini itu akan lebih sempurna. Oh, ini sebentar. Ini nama ini acaranya. Nah, kita bisa mulai aja langsung ya. Salah satu yang saya mulai dari yang paling dasar. Kalau kita bicara tentang seks antar laki-laki, itu kita bisa mulai dengan modal utama dalam hubungan seks, yaitu tubuh, badan. Nah, dalam hal itu kemudian itu aja sudah banyak sebetulnya. Ini yang saya sebutkan seakan-akan mungkin yang hadir di acara ini sudah nggak heran ya. Tapi di luar sana itu kadang-kadang orang malah tidak tidak tahu kompleksitasnya. Jadi di sini daftarnya bisa dilihat sendiri, kelihatan di layar kan ya. Misalnya ada semacam stereotip bahwa seks antar laki-laki itu pasti anal. Enggak kan ya? Kita yang dari komunitas dan yang menjalani kehidupan ini sendiri tahu bahwa tidak. Ya, misalnya frotage atau gesek-gesekan itu cukup umum sebetulnya, dan itu dalam kaitannya dengan menghindari IMS dan HIV itu sebetulnya termasuk seks yang lebih aman, itu bisa dipakai. Terus yang banyak dipakai antara lain misalnya umum dikenal di pesantren misalnya itu interfemoral, sempetan, bahasa Inggrisnya kadang disebut outer course, lawan dari intercourse, itu ya. Terus saya kira jangan di stigma dan jangan direndahkan masturbasi atau onani yang bisa sepihak, bisa bergantian, bisa mutual gitu-gitu ya. Lalu oral juga yang tidak semua, ini masalahnya tidak semua orang suka seperti ini. Saya pikir aku menyiapkan ini sebetulnya organisasi-organisasi atau komunitas itu bisa buat survei singkat gitu loh. Anggota-anggotanya itu anonim pasti ya. Itu apa aja teknik yang mereka pergunakan. Lalu aktif sama pasif. Ya, terutama di aplikasi itu banyak dipakai istilah top sama bottom atau versatile itu artinya bisa ganti-ganti gitu ya. Tapi sebetulnya ini kompleks juga gitu. Hanya karena seseorang itu cenderung lebih feminin, belum tentu dia bottom. Ini yang kalau istilah populernya itu istilah gaulnya itu body gitu ya. Lalu sekarang juga yang bukan sekarang, dari pertama kali saya masuk komunitas ini sudah ada, itu yang non penetratif. Jadi hanya peluk-pelukan kemudian gitu itu terus ya entah gesek pakai tangan atau apa, itu yang bahkan di aplikasi ada istilah sites.
Nah, nanti kalau kawan-kawan ada yang punya apa kontribusi lain, silakan, itu bisa juga. Tapi ini baru berdasarkan tubuh sudah ada kompleksitas ini gitu. Lalu saya belajar dari seorang pakar seksualitas Gita Gupta itu membedakan seksualitas menjadi perilaku atau perbuatan, ya. Yang tadi di slide sebelum ini itu perbuatan. Nah, kalau menjadi kebiasaan itu perilaku. Kalau saya sih ya. Lalu orientasi, apakah kita tertarik pada gender yang mana itu ya, nanti bisa kita bicarakan. Lalu identitas. Tidak semua orang yang melakukan seks seperti yang di slide sebelum ini, dan tidak semua juga ya, itu punya identitas. Bahkan kadang-kadang nggak tahu ada identitas gay atau homo atau emong atau apa gitu ya. Ini yang saya itu dari awal-awal saya sudah disadarkan dari exposure pada komunitas. Dan makanya saya bilang ketiga ini tidak selalu nyambung. Belum lagi kalau kita bicara identitas, sejak tahun 2000-an terutama di Indonesia itu identitas atau non identitas queer itu muncul. Sesi ini namanya queer. Nah, ini queer sebenarnya apa buat orang-orang kita, dan mungkin harus ditambahkan juga bahwa antar generasi itu maknanya bisa beda. Setiap generasi bisa punya makna yang lain ya. Lalu nah, kalau masuk identitas dan ekspresi gender, maka akan kelihatan gitu bahwa kalau yang terlibat adalah laki-laki yang cisgender, ya bukan transgender, itu maka ada yang preferensinya itu adalah laki-laki yang berekspresi maskulin. Ya, itu di komunitas waktu saya mulai masuk tahun 80-an itu sudah mulai muncul. Lekong asli. Saya malah ingat waktu itu saya dan pasangan saya waktu itu, sebagian kenal ya Mas Rudi ya, itu dianggap aneh karena dua-dua feminin. Jadi itu dianggap itu dianggap baru waktu itu, bahkan sebagian mengatakan menjijikkan. Kok apa jeruk makan jeruk katanya. Eh, dan jadi itu mereproduksi apa ya, pola heteroseksual ya sebetulnya. Itu soal yang feminin tadi juga. Lalu sekarang kan banyak teman-teman yang muda yang umur 20-an, yang Gen Z itu pakai identitas non-biner. Nah, gimana? Non-biner ini masih laki-laki atau enggak gitu. Ya, dan di situ kita mesti ditantang untuk apakah kita bisa fleksibel gitu. Nah, trans laki saya masukkan di sini. Ini sekarang makin umum, makin banyak. Lalu transpuan, saya baru lihat postingnya Mbak Jessica yang dari Jogja yang sangat marah ketika kata waria dipakai. Ternyata memang sensitif ya waria itu. Nanti bisa kita diskusikan. Tapi saya kira itu di luar fokus presentasi ini ya. Nah, poin yang terakhir itu saya mengingatkan harus dibedakan identitas atau ekspresi gender dari posisi aktif pasif. Ini saya belajar dari teman-teman transpuan atau waria waktu tahun 90-an yang memberitahu saya secara etis nggak mau ngintip ya, bahwa mereka bisa mempenetrasi laki-laki ketika masih beridentitas transpuan atau waria. Nah, itu sesuatu yang kadang-kadang umum itu nggak percaya. Bahkan ada seorang teman, saya nggak nyebut nama, seorang teman antropolog bilang kamu ngarang itu. Tapi ternyata memang terjadi itu, meskipun tidak semua melakukannya. Lalu ini yang buat kompleks juga nanti karena implikasi saya itu saya membuat presentasi ini dari perspektif gerakan ya. Itu rentang atau spektrum kemelelaan terbuka atau enggak gitu loh. Itu ya, itu tarik-tarian, ada yang bilang nggak usah terbuka, ada yang bilang harus terbuka,
Dan itu sendiri juga yang saya khawatirkan atau risaukan paling enggak itu bisa menjadikan ketegangan paling tidak di komunitas gitu ya. Lalu poin kedua ini penting, terutama nanti pengamatan saya dalam hubungannya dengan penanggulangan HIV ya dan IMS sebetulnya, yaitu bahwa kalau orang tidak merupakan anggota dari komunitas atau organisasi, itu agak susah untuk dijangkau. Ini kaitannya dengan penjangkauan untuk menyampaikan informasi, menyampaikan hal-hal seperti PrEP, seperti U equals U, tidak terdeteksi sama dengan tidak bisa menular. Nah, itu apakah sampai ke orang yang tidak di dalam komunitas? Nah, ini mungkin juga semacam imbauan untuk membuat penelitian yang lebih hati-hati gitu ya. Lalu jenis relasi, ada yang cuma sekali saja, one night stand bahasa Inggrisnya, cinta satu malam, atau Inggrisnya casual sex, ya, dengan semua motivasinya. Salah satu yang favorit saya buat orang ketawa biasanya, mudah-mudahan yang di sini ketawa juga, itu ini seks amal. Jadi orang itu kadang-kadang, paling nggak saya itu beberapa kali melakukannya, kasihan gitu, orang ini kalian pengen banget gitu ya. Ya sudahlah, tak layani gitu ya. Demi menyenangkan dia gitu kan. Katanya menyenangkan orang itu pahalanya besar. Oke, lalu ada yang pasangan seksual reguler tapi bukan pacar. Ya, bahasa Inggrisnya fuck buddies. Kita tahu di dalam bahasa Indonesia apa itu, pasti pasangan seksual reguler ya, langganan gitu ya. Atau yang kemudian berkomitmen dan monogami. Nah, kita harus hati-hati tidak mendewa-dewakan monogami. Ya, karena kalau nggak gitu kita menstigma teman-teman yang tidak monogami. Ini lain lagi dengan poligini ya. Ini karena kita bisa laki-laki, kita bebas dari persoalan itu ya. Lalu relasi terbuka ini dijalani oleh beberapa teman kita, dan kita harus, menurut saya sih kita harus menerima. Ini tantangannya sebetulnya, bagaimana kita di dalam komunitas LSL atau gay atau apa ya, itu harus juga bisa menerima perbedaan itu. Lalu biseksual saya kira sudah istilah lama ya, tapi jangan cepat-cepat disebutkan. Misalnya seorang gay punya istri, oh dia pasti biseksual. Kok yakin? Ya kan, belum tentu. Mungkin jadi perlu diteliti lebih. Lalu panseksual itu banyak muncul. Panseksual itu dengan semua gender, multiseksual banyak gender tapi nggak semua, dan lain-lain termasuk kemungkinan pernikahan hetero. Ini juga ada ada tantangannya sendiri gitu. Saya langsung cerita implikasinya ya. Misalnya dalam peer counseling, dalam counseling sesama itu bagaimana gitu? Apakah ketika seorang tanya, apakah saya sebaiknya menikah? Itu gimana gitu? Kalau di Gaya Nusantara, setahu saya, ini ada beberapa teman dari Gaya Nusantara juga, kalau mau dikoreksi juga boleh. Kami biasanya gini, kalau mau menikah dan tidak bisa dihindarkan atau memang diniati, silakan, tapi jujurlah kepada calon istrimu. Ada yang bilang, wah kalau gitu nggak jadi. Ya nggak tahu kamu kenapa. Dan itu sebetulnya yang menjadi persoalan, terutama dengan teman-teman feminis ya, bahwa kok perempuannya dikelabui kalau gitu. Yang berikutnya juga ini jumlah orang yang terlibat. Ini juga harus dihadiri dan tidak usah menstigma yang 3 dan yang lebih dari 3. Kalau menstigma itu kayak polisi, kerjaannya apa? Merazia seks yang ada 56 orang, ada berapa orang gitu ya. Dan dua jelas ya. Kemudian 3 itu menariknya itu, saya pernah beberapa kali ya berhubungan bertiga gitu ya. Di masa lampau tahun 90-an dan 80-an. Itu orang di barat pun menganggap aneh. Saya nggak akan sebut nama ya, tapi di ruangan ini ada yang kenal itu seorang gay barat yang bilang, oh you're weird.
aneh gitu ya. Tapi nggak boleh, kita bilang itu kan yang tiga-tiga itu saya kira kata kuncinya adalah konsen atau saling sepakat. Kalau saling sepakat, kenapa tidak? Lalu orgi juga. Nah, orgi ini juga membuat sebetulnya di sini harus ditambahkan juga mungkin bukan jumlah orang, tapi pelibatan obat. Ya, obat-obat rekreasional. Kembali kita nggak boleh langsung stigma pada obat rekreasional itu. Jujur saya sebetulnya sudah agak ketinggalan karena saya sendiri juga nggak pakai. Dan sehingga tapi itu sesuatu yang nggak bisa diabaikan. Lalu tentu saja kaitannya dengan IMS dan HIV, seks yang lebih aman, non-penetratif tadi sudah disebutkan, kondom, PrEP, saya kira sekarang sesuatu yang tersedia, setahu saya itu di banyak tempat di Indonesia tersedia dengan gratis. Lalu juga yang terakhir ini banyak, saya curiga petugas kesehatan itu nggak mau mengkampanyekan karena kok enak gitu loh. Ternyata HIV itu bisa nggak menular. Kalau kita rajin minum ARV 6 bulan aja sudah langsung virus kita nggak terdeteksi, kita nggak bisa nularin orang. Sehingga ya bisa nggak usah kondom meskipun ada risiko IMS. Ya, jadi ini kerumitan kesehatan seksual ini mudah-mudahan sih sudah banyak dipahami di komunitas kita. Di masing lainnya umur di Indonesia kayaknya masih ini ya masih umum seks yang transgenerasi yang antar generasi. Di Barat sudah jarang sekali, tapi di sini masih. Tapi juga mulai berkembang yang sesama generasi. Lalu ini juga saya kira kita harus hati-hati tidak memberikan stigma, yaitu seks yang melibatkan rasa sakit atau kontrol atau fetish. BDSM, bondage and discipline, pakai ikat-ikat, shibari gitu-gitu. Lalu sadomasochism. Nah, orang kadang merancukannya dengan kekerasan seksual. Bukan, ini apa permainan dan ada tandanya kalau terlalu sakit harus di stop gitu ya. Lalu status HIV, apalagi sekarang dengan adanya U equals U, U sama dengan U, barebacking atau yang seks tanpa kondom itu menjadi tantangan tersendiri gitu ya, dan lebih dimungkinkan. Dan yang terakhir itu pelibatan bayaran atau pemberian materi. Ini kembali saya kira nggak boleh distigma secara a priori karena mengingat saya diingatkan sama Pak Ham almarhum waktu awal dulu saya dibimbing oleh dia untuk masuk komunitas bahwa seks di Indonesia itu rata-rata melibatkan bayaran. Dan feminis yang kritis mengatakan istri yang tidak boleh kerja bukannya sama dengan melibatkan bayaran. Ya kan? Jadi kita harus hati-hati dengan itu. Saya kira implikasinya cuma ini aja sih. Dari tadi saya mengatakan kita harus menerima berbagai keragaman. Saya nggak tahu ini mungkin bisa didiskusikan waktu tanya jawab. Apakah saya terlalu khawatir ataukah ini satu kekhawatiran yang layak gitu ya. Lalu tantangan buat layanan kesehatan dan kesehatan seksual. Dari pengalaman saya yang terbatas mengevaluasi beberapa program HIV di berbagai tempat di Indonesia, waktu itu saya diminta oleh Yayasan Spiritia, itu memang ada sih orang-orang yang cerdas. Saya nyebut sebagai cerdas secara seksual, bukan berarti dia melakukan ya. Ini dokter atau perawat yang dengan mudah paham tentang kompleksitas yang saya sebutkan tadi itu, dan kemudian nasihat-nasihatnya segala itu menjadi lebih user friendly gitu ya, lebih ramah pada pengguna. Lalu yang terakhir ini mungkin belum sampai di kita, tapi ini di Barat sudah mulai dengan dimungkinkannya kesetaraan pernikahan, marriage equality, itu kemudian ada fenomena yang dikritik bernama homonormativitas. Nah, bingung ya, apa itu homonormativitas? Yaitu lalu, oh ya, kalian kan berdua kan sudah
nikah, jadi nggak boleh melibatkan orang ketiga dong. Nah, gimana? Ya kan? Em, tapi kan sebetulnya mungkin mereka yang terlibat seks antar laki-laki bisa menyusun sendiri normanya gitu. Em, jadi ya mau nggak tahu apakah kita perlu strategis dan tidak menyebutkannya terlalu sering ya. Ternyata di beberapa negara Amerika Latin kayak Brasil bisa orang mendaftarkan perkawinan 3 orang. Ya gampang aja buku nikahnya 3. Susah amat sih. Biayanya mungkin tambah 30% gitu ya. Nah itu, jadi ini homonormativitas kalau nggak hati-hati terus kemudian harus seperti ini harus punya anak. Nah ini menjadi persoalan juga gitu. Untuk teman-teman yang child free, saya nggak tahu Mbak Mia ada di sini nggak nih. Orang child free kan sekarang kan kalau pasangan harus punya anak nggak juga. Saya kira itu, saya kayaknya nggak sampai diingatkan sama Mas Wisnu, jadi belum 15 menit ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Dede. Tepat 15 menit jam 4 Mas, Bapak. Oke. Oke, setelah Mas Dede menjelaskan mengenai apa itu apa namanya seks lelaki, setelah kita menuju ke Mas Dayung Mutyono dari University of Sydney dan Universitas Erlangga, ya Mas Dadung akan menjelaskan mengenai hidup dan dalam stigma HIV dan stigma dalam perspektif gay di Indonesia. Ya, silakan Mas Dadung. Ya, terima kasih Mas Wisnu. Selamat sore rekan-rekan semua. Jadi perkenalkan, nama saya Dadung Ibnu Muktiano. Jadi disclaimer dulu, saya adalah seorang laki-laki heteroseksual yang menikah dan meneliti tentang laki-laki gay yang ada di Indonesia. Jadi mungkin di dalam paper saya nanti akan terdapat beberapa bias yang secara sadar saya coba untuk hindari sebelumnya. Seperti itu. Jadi judul saya adalah Hidup dalam Stigma Laki-laki Gay dan HIV di Indonesia. Jadi mungkin saya langsung aja. Jadi sebenarnya saya akan mulai dari bahwa Indonesia itu termasuk seperti kita ketahui, Indonesia termasuk salah satu negara yang berkomitmen untuk memenuhi target UNAIDS 90-90-90 untuk mengeliminasi HIV. Jadi dalam program itu ada 3 fokus, yaitu 90% semua populasi HIV positif mengetahui status HIV-nya, kemudian 90% dari semua orang yang didiagnosis HIV itu bisa mengakses dan mempertahankan terapi ARV, dan 90% dari semua orang yang menjalani terapi ARV itu memiliki status viral load yang tersupresi. Seperti yang dibilang Pak Dede tadi, untuk bisa mencapai U equal U tadi. Tapi pada tahun 2020 Indonesia gagal memenuhi target 90-90, bahkan angkanya masih sangat-sangat jauh di bawah itu. Kenapa? Salah satu hal yang menyebabkan itu adalah pemerintah pada saat itu masih belum menggunakan supresi viral load sebagai indikator utama untuk keberhasilan program. Dan itu baru dipakai pada tahun 2020 menurut Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian karena dunia juga tidak bisa mencapai target 90-90-90, UNAIDS menetapkan program baru 95-95-95. Jadi levelnya dinaikkan jadi 95%. Dan Indonesia juga kemungkinan besar tidak bisa memenuhi target tersebut karena targetnya adalah 95% orang yang hidup HIV mengetahui status mereka pada tahun 2025. Sedangkan Indonesia sampai terakhir data saya 2022 di sekitar 60-an%. Dan 0 HIV pada tahun 2030. Itu jadi masih sangat jauh. Lalu juga untuk terapi ARV dan viral load tersupresi juga sangat rendah. Jadi tahun 2022 itu hanya ada 41% orang yang terdiagnosis HIV yang menjalani terapi ARV dan 16 diantaranya mengalami atau memiliki viral load yang tersupresi. Jadi angkanya masih sangat jauh sebenarnya dari 95%. Nah, lalu bagaimana dengan kasus HIV pada kelompok gay yang termasuk dalam kategori LSL ya, kalau dalam penanganan HIV secara internasional. Jadi di Indonesia sebenarnya angkanya cukup tinggi, peningkatannya hampir setiap tahun.
peningkatannya setiap tahun itu ada. Dan kalau di kalangan LSL itu minimal menyumbang 20% dari total kasus per tahun. Jadi ini melihat bahwa dari sini kita bisa melihat bahwa terdapat kesenjangan dalam tes HIV, cakupan pengobatan, dan juga tes viral load. Termasuk tadi Pak Dede juga menyinggung penggunaan PrEP. Jadi PrEP itu baru statusnya pilot project di Indonesia 2021, kemudian diperlebar ke 22 kota kalau nggak salah tahun 2022 itu. Nah, jadi berdasarkan wawancara saya dengan responden saya, jadi saya juga bisa bilang bahwa kesenjangan ini dipengaruhi secara signifikan karena stigmatisasi yang kuat terhadap kelompok gay dan juga stigmatisasi terhadap HIV/AIDS itu sendiri. Nah, stigma tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa homoseksualitas adalah tindakan tidak bermoral dan bahwa HIV adalah hukuman atas tindakan homoseksual. Pandangan ini sangat umum disampaikan oleh pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat yang berpengaruh. Kita bisa baca di banyak media outlet, baik itu online atau yang cetak ya. Contohnya yang saya ambil adalah Ma'ruf Amin, yang pada tahun 2016 itu menjabat sebagai Ketua MUI sebelum menjadi Wakil Presiden. Dia mendukung fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dengan menyatakan bahwa homoseksualitas harus dilarang secara hukum dan merupakan tindakan kejahatan. Dan karenanya, setiap individu yang melakukan tindakan seksual sesama jenis dapat dikenakan hukuman berat. Nah, contoh stigmatisasi yang kuat seperti ini sangat berpotensi mendorong populasi teman-teman gay untuk tetap sembunyi dan membuat mereka sulit didekati oleh petugas penjangkau lapangan atau didekati oleh HIV education, seperti itu. Jadi, stigma pada pria gay atau laki-laki gay serta stigma terhadap HIV ketika diasosiasikan dengan gayness atau identitas gay telah menjadi salah satu alasan utama bagi kelompok gay untuk menghindari tes HIV, yang kemudian bisa berkontribusi pada rendahnya tingkat pria gay yang mengakses layanan HIV. Nah, paper ini berdasarkan salah satu chapter dalam tesis saya sebenarnya. Jadi ada 3 responden saya yang merupakan laki-laki gay dan mereka terbuka bahwa mereka HIV tapi tidak dengan identitas gay mereka. Jadi ada 3 responden saya dan kemudian saya juga wawancara dengan petugas penjangkau lapangan. Jadi dari mereka saya bisa paham bahwa bagaimana HIV/AIDS dan homoseksualitas itu berkaitan erat di konteks Indonesia, seperti itu. Nah, argumen saya dalam paper ini adalah bahwa moralisme seksual telah berkontribusi secara signifikan terhadap wacana HIV dan pria gay di Indonesia. Stigma berbasis moral lah yang terutama membentuk wacana epidemi ini. Wawancara dengan partisipan saya menunjukkan bahwa HIV/AIDS itu dipahami sebagai konsekuensi moral dari homoseksualitas mereka yang mereka anggap tidak sesuai dengan heteroseksualitas dominan di Indonesia. Sehingga kalau saya merujuk pada Simon Whitney, melalui konsepnya adalah moral etiologi atau etiologi moral, HIV/AIDS dipersepsikan melalui etiologi penyakit berbasis moral, alih-alih dengan perspektif epidemiologi. Etiologi moral disalahartikan sebagai penyebab HIV. Oleh karena itu, beberapa pria gay, terutama mereka yang HIV positif, merasa perlu menghindari stigma. Penghindaran ini, yang saya akan bahas dalam 2 bagian berikutnya, diwujudkan dengan menjauhkan diri dari keluarga atau memisahkan status HIV mereka dari identitas gay mereka. Nah, ini adalah bagian yang pertama. Jadi, salah satu bentuk teman-teman gay atau responden saya untuk menghindari stigma terhadap diri mereka sebagai gay dan juga HIV mereka ketika dikaitkan dengan gay, itu adalah dengan meninggalkan keluarga. Jadi, ada beberapa orang atau responden yang memutuskan untuk meninggalkan rumah keluarga mereka, entah itu ngekos, entah itu tinggal bersama dengan teman atau mengontrak rumah dengan beberapa teman. Jadi tujuan mereka adalah untuk mencegah aib ke keluarga. Jadi stigma moral yang kuat dan terus-menerus terhadap HIV dan stigma terhadap gay juga terwujud pada pria gay yang harus meninggalkan keluarga mereka karena HIV dianggap membawa rasa malu bagi keluarga mereka. Menjadi gay dan HIV positif dapat menyebabkan isolasi sosial karena membawa rasa malu bagi keluarga. Dan apabila status HIV-nya terungkap ke publik di luar keluarga mereka ya, aib tertular HIV dapat menular menjadi aib keluarga.
Oleh karena itu, beberapa pria gay percaya bahwa lebih baik menjauhkan diri dari keluarga untuk menghindari hal itu. Ini ada kutipan dari salah satu responden, mungkin teman-teman bisa membaca sendiri karena saya juga harus menghemat waktu. Nah, dari kutipan dari Dory ini, dia dengan jelas menyatakan bahwa HIV sangat berkaitan dengan mempermalukan keluarga. Untuk menghindari hal ini, Dory mengisolasi dirinya dari keluarga dan orang-orang yang dia kenal. Isolasinya juga dilakukan dengan untuk menghindari kemungkinan lebih lanjut terungkapnya kepada publik bahwa HIV-nya adalah hasil dari aktivitas homoseksualnya. Sehingga dengan mengisolasi dirinya dari keluarga, nama baik keluarganya dapat dipertahankan. Stigma terhadap laki-laki gay dan HIV positif yang membawa malu bagi keluarga bermula dari persepsi publik bahwa homoseksualitas adalah tindakan terlarang. Homoseksualitas adalah perbuatan salah karena tidak sesuai dengan heteronormativitas dominan di Indonesia. Bahkan HIV juga dianggap sebagai konsekuensi moral dari melakukan dosa karena memiliki atau melakukan aktivitas homoseksual. Seperti yang saya singgung sebelumnya, ada beberapa tokoh publik lainnya yang menyebutkan bahwa homoseksualitas harus dikenai sanksi hukum karena menyebabkan kerugian. Selain Ma'ruf Amin di atas, ada Rhoma Irama juga yang pada tahun 2016 menyatakan bahwa HIV adalah bentuk azab dari Tuhan karena semakin banyaknya kelompok LGBT di Indonesia. Kemudian politisi, pemimpin pemerintahan juga, contohnya Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2018 menyatakan bahwa homoseksualitas adalah penyebab HIV/AIDS dan merupakan dosa karena merupakan aktivitas seksual yang menyimpang. Sehingga kaum gay dan LGBT lainnya harus diberantas untuk menghentikan dan mencegah HIV/AIDS. Ini menunjukkan bahwa HIV/AIDS masih dianggap disebabkan oleh homoseksualitas. Karena menjadi gay secara moral dianggap salah, maka melakukan hal tersebut akan mengakibatkan hukuman yang diwujudkan dengan tertular HIV. Jadi, wacana HIV/AIDS di Indonesia sebagian besar dipahami dalam konteks moral, bukan epidemiologi. HIV/AIDS tidak dianggap sebagai penyakit itu sendiri, melainkan sebagai hukuman moral yang disebabkan penyakit moral, yaitu homoseksualitas. Nah, ada beberapa responden saya menginternalisasi doktrin ini. Saya bilang, ada 3 orang di sini. Jadi saya baca salah satunya. Saya sadar bahwa saya termasuk orang yang terlibat dalam perilaku beresiko. Jadi jika akhirnya saya positif, biarlah. Mungkin ini semacam ujian dari Allah. Seperti itu. Nah, 3 kutipan ini menunjukkan sebenarnya bahwa gay yang hidup dengan HIV menganggap diri mereka sebagai individu yang tidak bermoral. Mereka percaya bahwa mereka telah melakukan tindakan terlarang, yaitu homoseksualitas. Oleh karena itu, mereka berpikir bahwa mereka harus siap untuk menerima konsekuensinya, yaitu adalah tertular HIV. Nah, sebenarnya persepsi seperti ini menunjukkan bahwa HIV itu seakan-akan menjadi penyakit yang eksklusif untuk kelompok homoseksual. Padahal penyakit ini bisa menimpa siapapun, apapun orientasi seksualnya dan apapun aktivitas seksualnya. Mas Jadi, Dadung, maaf ya, 3 menit lagi. Ya. oke. Gimana? Jadi hukuman sebagai aktivitas seksual yang tidak sesuai dengan ajaran agama tersebut. Nah, saya akan lanjut ke yang kedua. Jadi memisahkan HIV dari identitas gay. Jadi untuk menghindari stigma. Jadi di bagian kedua ini, etiologi moral juga ditunjukkan dalam bagaimana gay positif HIV hanya dapat terbuka tentang status HIV mereka dengan syarat harus menutup identitas gay mereka. Jadi ini mungkin karena stigma HIV tidak sekejam stigma terhadap gay. Jadi karena kalau misalkan mereka mengungkapkan status HIV positif mereka plus identitas gay mereka, maka HIV mereka akan dianggap sebagai vonis moral. Jadi ini adalah contohnya. Jadi dari cerita Adam menunjukkan bahwa ia tidak keberatan untuk terbuka tentang status HIV-nya yang positif. Namun wajib bagi dia untuk tetap merahasiakan homoseksualitasnya. Hal ini karena moralitas terhadap homoseksualitas itu lebih tinggi daripada terhadap HIV. Nah, menurut Adam, kalau misalkan dia terbuka akan identitas gay dan HIV positifnya, dia akan mengalami kematian sosial atau social death yang diwujudkan dalam pengucilan atau pengasingan dari masyarakat sekitarnya. Dengan menutup identitas gay-nya dan terbuka akan status HIV-nya, dia dapat menghindari stigma bahwa HIV-nya adalah hukuman moral. Nah, di sini juga ada bahwa bagaimana bukan hanya Adam saja, tapi ada satu orang lagi, Jimmy.
yang juga menyebutkan bahwa penting bagi dia untuk tidak membuka identitas gay-nya, walaupun dia bisa terbuka terhadap HIV-nya, dan itu terbukti bahwa mereka bisa diterima oleh publik, gitu, oleh keluarga mereka. Nah, Adam, dia masih bisa menghadiri atau diundang sebagai pembicara untuk seminar HIV/AIDS di kota tempat dia tinggal. Dia tetap bisa bergaul, hanging out, bersosialisasi dengan teman-temannya, tapi tetap dalam batasan bahwa dia menyembunyikan homoseksualitasnya. Nah, tapi ada hal yang menarik lagi, jadi bahwa bagaimana kedua orang ini menyebutkan bahwa HIV mereka karena berhubungan seksual dengan perempuan, termasuk pekerja seks komersial perempuan. Jadi ini menunjukkan bahwa tertular HIV dari pekerja seks komersial bisa lebih diterima daripada aktivitas seksual dengan sesama jenis seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa terdapat hierarki stigma dalam konteks HIV/AIDS di Indonesia. Kenapa bisa lebih diterima? Karena aktivitas seksual dengan pekerja seks komersial perempuan itu dianggap sebagai tindakan seksual atau perilaku seksual heteroseksual, yaitu seksualitas yang dianggap sebagai seksualitas yang normal dalam tanda kutip atau layak di Indonesia. Jadi, saya akan lanjut ke kesimpulan bahwa ini sudah. Ya, jadi kesimpulannya adalah moralitas telah berkontribusi secara signifikan terhadap wacana HIV dan pria gay di Indonesia. Stigma berbasis moral lah yang membuat HIV/AIDS dipahami sebagai konsekuensi moral dari seksualitas kelompok gay yang dianggap tidak sesuai dengan nilai heteroseksual atau heteronormatif yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, bagi pria gay, terutama mereka yang HIV positif, perlu memisahkan status HIV mereka dari identitas gay atau bahkan tinggal terpisah meninggalkan keluarga mereka. Sehingga dengan demikian, mereka dapat mencegah stigma moral terhadap diri mereka dan juga keluarga mereka. Dari sini juga saya bisa katakan bahwa mustahil menjadi gay sekaligus HIV positif di Indonesia. Terima kasih banyak Mas Wisnu dan teman-teman sekalian. Ya, terima kasih Mas Dedung. Nanti kita dapat berbicara ini lagi ya, berdiskusi lagi di acara di Q&A nanti. Oke, berikutnya kita akan ke Hartoyo, Ketua Yayasan Program Budaya Indonesia. Hartoyo kan saya mengenai queer lansia yang yourself. Nah, ini sedikit saya sedikit tertarik nih mengenai queer lansia gitu. Silakan Hartoyo. Iya. Terima kasih Mas Wisnu. Aku buat tulisan sebenarnya, tapi nggak aku buatin PowerPoint-nya. Nanti kalau tulisannya aku bisa share di chat room ya. Secara singkat mudah-mudahan bisa selesai jadi artikel yang bisa dikirim dan bisa dipublikasi ya. Sebenarnya ini refleksi personal dan dari perjalanan aku selama 3 tahun ke belakang ini sebenarnya yang diawalin dari aku agak konsen di isu KTP waktu itu ya, jadi nggak secara nggak sengaja gitu, jadi sampai akhirnya mendalamin bagaimana sebenarnya problem-problem yang spesifik terutama di teman-teman transpuan gitu. Mungkin nanti kawan-kawan transmen atau transpria bisa tambahin, walaupun mungkin agak sama tapi mungkin ada konteksnya agak berbeda kan. Biasanya mungkin karena saya lebih intens pada teman-teman transpuan. Jadi sebelumnya saya minta maaf karena saya akan banyak konsen dari pengalaman saya sebagai gay dan teman-teman transpuan. Dalam perjalanan saya interaksinya sangat intens sampai akhirnya saya gitu bersama Yayasan Ragam Berdaya Indonesia gitu mendirikan satu shelter gitu ya, shelter tempat di mana teman-teman bisa kumpul. Waktu itu sampai sekarang sih ada di Jakarta Barat, di Joglo, dan sekarang saya sedang bangun di Bogor gitu. Ya awalnya sebenarnya shelter itu atau ngurus KTP itu ya kita nothing tulus saja, jadi bantu teman-teman. Tapi ternyata kita bertemu dengan mereka yang lansia gitu, yang umur 50, 55 gitu, yang menjelang lansia gitu, 60 gitu nggak punya KTP gitu.
Terus saya berpikir bahwa oh ternyata umur misalnya 45, 40, 50 gitu ya, buat teman transpuan itu kelihatan secara fisik itu udah kayak tua banget gitu ya, kondisinya sangat mengenaskan. Menurut saya itu pasti karena faktor kemiskinan ya, jadi gizi asupan, kehidupan yang sulit gitu, membuat mereka jadi terlihat sangat dalam tanda kutip tua gitu. Dan baru saya menemuin beberapa case gitu ya waktu kita ngebangun shelter itu. Jadi misalnya ada yang meninggal, terus kayak kumpul uang gitu-gitu. Terus gimana ini penguburannya gitu. Terus sampai kita berinisiasi mengelola BPJS tenaga kerja waktu itu selain BPJS kesehatan. Proses itulah yang mempertemukan saya tentang problem teman-teman khususnya transpuan yang lansia gitu. Nah, akhirnya saya menemuin polanya gitu ya. Dan sebenarnya teman-teman terutama khususnya mungkin LGBT ya, karena mereka biasanya single bekerja gitu, transpuan juga begitu, walaupun misalnya jadi pengamen atau masuk ke dunia prostitusi, mereka itu umumnya sebenarnya kayak tulang punggung keluarga gitu ya. Jadi menyumbang uang atau memberikan uang kepada keluarga gitu. Ini refleksi saya juga gitu ya. Saya bantuin ponakan saya kuliah, saya memberi motivasi gitu. Dan apa yang saya alamin juga ternyata dialamin oleh kawan-kawan LGBT umumnya gitu. Nah, spesifik itu teman-teman transpuan juga sering ngebantu teman-teman supaya keluarganya supaya mereka bisa diterima oleh keluarga gitu. Jadi nyekolahkan adiknya, bangun rumah ibunya gitu, ngurusin mamanya gitu. Dan itu nyaris sebenarnya kalau teman-teman teliti dan ini pasti seperti itu teman-teman transpuan yang diterima oleh keluarga, oleh teman-teman LGBT yang bisa terbuka dan diterima keluarga gitu. Jadi mereka mereka mungkin ini cara negosiasi kali ya untuk mereka bisa bertahan dan diterima oleh masyarakat. Nah, dalam konteks teman-teman transpuan, padahal mereka hidup dalam kemiskinan, mereka keluar dari keluarga, tinggal ke kota, misalnya di konteks Jakarta gitu, tapi mereka juga ngirim uang tiap bulan ke keluarganya, nyekolahkan adiknya, gitu, ponakannya, gitu gitulah. Dan selalu akan ditanya kalau ada problem-problem keluarga di keluarga besar mereka gitu. Padahal mereka juga miskin gitu ya. Padahal mereka masuk dunia prostitusi. Kadang-kadang agak sedih juga gitu. Kehidupan mereka di kota mengenaskan, tapi mereka bukan dituntut ya, sebenarnya kayak inilah cara dia biar bisa diterima oleh keluarga gitu. Nah, itu situasi secara umum dan saya yakin kawan-kawan di sini rata-rata ngerti lah bagaimana teman-teman transpuan dan umumnya teman-teman LGBT dan yang lebih makro lagi sebenarnya orang-orang single baik heteroseksual maupun apa itu cenderung begitu ya, cenderung akan diberikan dalam tanda kutip kayak tanggung jawab lebih besar, urusan keluarga menjadi urusannya orang yang single itu dan kebetulan dia LGBT gitu. Nah, kemudian ada tantangan sosial dan struktur yang dihadapin, yaitu di teman-teman transpuan itu ada ketimpangan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan dasar sejak muda ya. Jadi ini ada proses pemiskinan sistematis gitu. Jadi mereka diusir sama keluarganya, terus mereka bertahan, kemudian buka salon, setelah kaya mereka kembali ke keluarganya dan menjadi support tulang punggung keluarga gitu. Tapi mereka sendiri sebenarnya perjuangannya berlipat-lipat gitu untuk bisa diterima oleh keluarga. Terus mereka juga tidak ada yang sistem perlindungan sosial gitu ya. Jadi nggak peduli juga. Mungkin ini tipikal masyarakat Indonesia juga yang BPJS ya pikirannya yang gratis. Tapi kalau misalnya bayar BPJS tenaga kerja gitu, ya harus kerja secara formal baru bisa punya BPJS tenaga kerja gitu. Bahwa BPJS bisa daftar tanpa pekerja formal gitu aja masyarakat Indonesia pada nggak paham gitu. Apalagi teman-teman yang marginal, terutama transpuan. Jadi itu nggak masuk hitungan bahwa ini sebagai upaya untuk pencegahan saat nanti dia persiapan lah saat dia masuk lansia. Sudah itu minimnya kesadaran tentang pentingnya menyiapkan masa tua di kalangan komunitas. Nah, sekarang ini saya sering sekali kalau ngomong-ngomong sama teman-teman transpuan gitu ya, apa persiapanmu saat nanti masa tua? Dan umumnya mayoritas misalnya kalau 10 orang saya tanya gitu ya, mayoritas itu mereka jauh nggak mau ngomongin itu. Kayak takut gitu.
saya bilang ini kan harus dihadapin gitu, tapi mereka nggak mau gitu, karena kayaknya nggak kebayang sama mereka. Terus ini ya, jadi ada identitas teman-teman juga yang nggak diakuin, ini juga problem sistematis yang dialami oleh teman-teman transpuan. Tapi sebenarnya persiapan untuk lansia gitu ya, misalnya teman-teman lansia itu sebenarnya ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan, yaitu dukungan komunitas ya, dukungan komunitas maupun jaringan ya, non komunitas yang sebenarnya orang yang pro, dan saya lihat ada banyak orang di sini yang bukan bagian dari LGBT, tapi saya tahu sekali keberpihakan teman-teman di sini pada teman-teman itu, dan ini juga peluang sebenarnya untuk memperkuat atau mendiskusikan atau merancang sebuah program yang berkaitan dengan persiapan masa tua atau lansia bagi teman-teman khususnya transpuan gitu. Saya agak spesifik transpuan karena kelompok ini lebih visible gitu ya, lebih sulit hidupnya kalau misalnya dibandingkan teman-teman gay dan misalnya teman lesbian, karena dia bisa sekolah, kerja gitu ya, dan bisa nabung, kerja bisa di sektor-sektor formal gitu, dan ada tabungan hari tuanya, tingkat kesadarannya lebih tinggi mungkin dibandingkan teman transpuan yang memang secara sistematis sejak awal udah tersingkirkan gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada peluang sebenarnya ada program-program pemerintah yang bisa diakses untuk mempersiapkan masa tua gitu, yaitu ada BPJS Ketenagakerjaan, di situ ada tabungan hari tua, jaminan kematian gitu ya. Terlepas dari problemnya ya, tapi itu ada peluang. Kemudian juga ada BPJS Kesehatan, jadi kalaupun sakit gitu, kalaupun dia bayar gitu, ada tanggungan soal itu. Isu-isu itu juga nyaris nggak dibahas ya di teman-teman komunitas LGBT secara umum, masyarakat juga. Ya dibahasnya kalau gratis gitu, ada gratis apa enggak gitu. Tapi kalau bayar itu sebagai sebuah persiapan perlindungan sosial, itu nyaris nggak ada. Masyarakat kita memang nggak cukup mendiskusikan itu gitu ya, kecuali dia kerja di sektor formal. Kemudian sebenarnya juga ada ini ya, ada tabungan-tabungan alternatif atau skema tabungan berbasis komunitas dengan pendekatan koperasi. Tadi pagi teman-teman di Jogja juga sudah ngembangin itu ya. Terus juga ada sistem investasi mikro, misalnya kalau saya bukan promosi ya, jadi kayak ada tabungan emas gitu ya yang dikelola oleh pemerintah, itu program penggadaian yang bisa nabung misalnya 50.000, 100.000 gitu, dan itu fleksibel banget. Itu kan juga satu alternatif, tapi memang itu semua tidak dirumuskan, tidak disosialisasikan oleh komunitas atau teman-teman yang secara nyata mereka akan sendiri gitu ya, mereka akan hidupnya karena memutuskan misalnya tidak akan menikah, tidak punya anak, misalnya khususnya untuk teman-teman transpuan maupun teman-teman LGBT lainnya. Nah, kemudian, tapi Hartoyo, selain ada peluang-peluang itu juga ada tantangan utama. Sebagian besar transpuan itu hidup dalam kemiskinan. Mungkin orang akan bilang, wah enak ya ngomongin iuran, tapi masalah mereka sejak muda miskin ekstrim gitu. Nah, ini juga ada tantangan sendiri, walaupun mungkin kalau dikelola secara serius, sangat mungkin gitu ya untuk bisa punya jaminan hari tua maupun tabungan masa Mas tuanya gitu. Toyo, Mas Ya, Toyo. Hartoyo, maaf 3 menit lagi atau ya? oke. 3 menit Oke, lagi. dan kemudian saya solusinya sebenarnya tawaran saya itu dalam konteks shelter ya. Jadi buat saya problem itu semua bisa dijawab jika komunitas itu bisa mendiskusikan problem ini secara sistematis gitu. Dan tawaran saya itu sebenarnya satu shelter yang bisa dipikirkan gitu. Bagaimana shelter bisa menjawab ini, itu yang mesti kita rumuskan bersama, karena mengharapkan pemerintah gitu ya, atau ada pihak lain yang datang untuk membantu mereka, itu kayak sesuatu yang sangat impossible. Maka persiapan menjadi lansia dan bagaimana mereka menghadapi masa tuanya itu komunitas yang menurut saya penting sekali ngebahas soal ini, supaya teman-teman transpuan itu bisa menjadi tua dan dalam kondisi yang bahagia. Saya selalu, terakhir saya tutup, saya selalu bilang sama teman-teman, saya berharap kawan-kawan bisa meninggal atau masa tuanya itu dalam situasi yang bermartabat dan bisa lipstick gitu ya ketika dimakamkan gitu. Jadi berlipstick dalam kondisi yang kebahagiaan. Itu sih Mas Wisnu. Ya, Hartoyo sangat
sangat memberikan memberikan satu insight bahwa queer lansia di Indonesia itu masih sangat rentan ya keberadaannya gitu. Jadi perlu ditingkatkan lagi bagaimana kita kalau kita yang queer lansia itu sudah memang lansia, apa yang harus dilakukan itu. Oke. Sekarang saatnya saya sendiri untuk mempresentasikan presentasi saya. Oke, Mbak Ira boleh PowerPoint-nya boleh dinyalakan. Oh, sebentar ya Mas Wisnu. Maaf. Ya, Ada di grup ya Mas? iya, waktu itu sudah saya kirim ke Mbak Ira kalau nggak salah. Iya, sebentar. Sudah kelihatan, teman-teman? Ya, sedang download, Pak. Iya, Proses. oke, sudah. Oke. Oke, di sini Mas Wisnu, selamat saya sore. timing ya. Saya Ya, timing oke, ya. ya. Nanti saya ingatkan 3 menit sebelumnya. Oke. Ya. Ya, selamat sore semuanya. Di sini saya hanya ingin memberikan satu gambaran aja mengenai tantangan dan masa depan bagi Indonesia untuk studi queer ya gitu. Oke, Mbak. Berikutnya, Mbak. Berikutnya. Oke, menurut saya sendiri ya, kajian queer itu termasuk kajian strata terbawah di Indonesia gitu. Ya. Karena kalau kita lihat berbagai macam kajian queer itu ada misalnya LGBTIQ studies, lesbian studies, gay studies, trans women studies, tomboy studies, kemudian gay chap studies, gay bear studies, kinky studies itu kalau di luar negeri kita bisa melihat bahwa sudah banyak sekali ya studi-studi mengenai kajian queer gitu. Bukan hanya LGBTIQ studies tapi sudah sangat mengecil seperti ada kinky studies, gay bear studies, gay chap studies itu sudah sangat kecil gitu. Coba berikutnya, Mbak. Berikutnya. Oke, pertanyaan untuk Indonesia saat ini yang perlu untuk kita pelajari adalah bagaimana dengan kajian tersebut dipahami dalam konteks di mana ia tidak memiliki legitimasi sebagai sebuah disiplin ilmu. Ya. Kemudian faktor-faktor sosiologis, sosiopolitik apa saja yang memfasilitasi atau menghambat perkembangan kajian tersebut di Indonesia, atau bagaimana kita dapat terlibat dalam kajian tersebut. Gitu. Sebenarnya pertanyaan masih banyak sekali ya, tapi itu pertanyaan paling umum yang ingin dibaca gitu. Oke. Tantangan studi queer Indonesia itu sebenarnya banyak sekali, cuma di sini saya hanya akan mengetengahkan satu aja. Yang pertama, studi queer sebagai disiplin ilmu yang diakui dan disetujui dalam sistem pendidikan tinggi ya, tidak ada dalam mata kuliah hampir di semua universitas di Indonesia. Jadi kita hanya melihat ada studi feminisme, tapi tidak ada mata kuliah studi queer. Gitu, ya. Tidak ada mata kuliah, jangankan queer studies ya, yang orang Indonesia tidak mengetahui artinya. Ya. LGBTIQ studies saja tidak ada. Gitu. Jadi queer studies itu belum ada di Indonesia, entah karena apa, mungkin karena orang Indonesia, akademisi Indonesia itu berpikir bahwa queer itu adalah sesuatu yang selalu berkaitan dengan pornografi atau apa, saya nggak tahu ya. Tapi sampai saat ini saya belum melihat ada mata kuliah di Universitas Indonesia yang ada mata kuliah queer studies itu. Kedua, sentimen anti queer meningkat secara signifikan sejak tahun 2016, terlihat dari serangkaian kecaman publik terhadap kelompok queer oleh masyarakat Indonesia. Ya, seperti tahun 2010 ada FPI yang membubarkan secara paksa konferensi ILGA di Surabaya. Berikutnya, Mbak.
Oke, sini ada konteks identitas ya, ada konteks yang menghalangi queer untuk masuk ke Indonesia itu. Di sini Indonesia masih memakai identitas laki-laki dan perempuan, ya. Itulah konsep heteronormativitas. Identitas laki-laki dan perempuan itu dianggap tidak pernah ada, ya. Identitas gay tidak ada, lesbian tidak ada, trans tidak ada, bahkan biseksual tidak ada, dan lain-lain tidak ada. Jadi hanya ada identitas maskulin dan laki-laki dan perempuan, itu saja gitu. Kemudian identitas pada masa Orde Baru merujuk pada Presiden Soeharto sebagai pimpinan dan Bapak dan Ibu Tien sebagai ibu. Nah, identitas ini menjadi certain identity atau identitas yang pasti. Jadi tidak dapat dirubah, ya. Identitas laki-laki dan perempuan ini tidak dapat dirubah. Jadi identitas laki-laki dan perempuan tidak ada. Berikutnya, Mbak. Oke, di sini juga ada seperti biasa, ada sistem kepercayaan gender atau gender belief system, ya. Sistem ini sangat represif karena hanya mengenal laki-laki dan perempuan, ya. Represif karena terdapat kata sistem, di mana gender belief system distrukturisasi dan terstrukturisasi juga disistemkan dan tersistemkan dalam sebuah lingkup sosial, struktur, dan politik atau sistem, ya. Jadi di Indonesia yang namanya gender belief system itu masih sangat kuat gitu, ya. Kemudian gender belief system menghasilkan kata mereka, ya, dan kami. Ya, mereka itu orang-orang yang LGBTIQ, yang queer, dan kami adalah orang-orang yang heteronormatif gitu. Kemudian ada representasi sosial, ya. Ini adalah collective meaning, ya. Arti yang disimpulkan dan kemudian dikoleksikan dalam sebuah wadah yang direpresentasikan secara sosial. Jadi menjadi seorang laki-laki adalah adalah benar. Nah, itu terus dikoleksikan dalam kepala kita, ya. Jadi sebuah satu representasi sosial gitu. Perempuan adalah adalah orang yang harus melayani laki-laki di rumah, itu sangat sangat ada dalam otak orang-orang Indonesia. Berikutnya, Pak. Berikutnya. Oke. Pierre Bourdieu, ya. Pierre Bourdieu adalah seorang sosiolog Prancis, ya, pernah mengatakan bahwa mereka yang mendominasi memiliki caranya tersendiri untuk melakukan pemaksaan kepada yang dominasi, ya. Dominasi menurut Bourdieu tidak hanya melegalkan dominasi laki-laki kepada perempuan secara biologis, tetapi juga melegalkan dominasi prinsip maskulin terhadap prinsip feminin dan prinsip maskulin yang dianggap memegang teguh prinsip feminin dan maskulin dari seluruh aspek. Jadi prinsip maskulin tersebut kemudian dilegalkan, ya, untuk mendominasi prinsip prinsip feminin. Berikutnya, Pak. Ya. Oke. Nah, bagaimana sekarang situasi kajian studi di Indonesia? Nah, ini asumsi saya ya gitu. Jadi tidak ada keseimbangan dalam melihat kajian dan penelitian keberagaman gender di Indonesia. Gitu. Ya. Studi feminisme lebih menonjol daripada queer studies. Sini saya mengatakan bahwa bukan hampir, ya, zero untuk kajian queer studies di Indonesia, ya. Kemudian adanya peningkatan yang cukup pesat dalam hal penulisan skripsi dan tesis untuk bidang LGBTQ, ya, masih terus ada, tapi untuk B dan I itu masih kurang, ya. Jadi untuk lesbian, untuk gay, untuk transgender, untuk queer itu banyak, ya, tapi untuk biseksual dan interseksual itu masih kurang. Gitu. Kemudian produksi pengetahuan, ya, sangat kuat untuk LGBTQ, tapi BNI masih kurang. Jadi
tidak ada keseimbangan antara LGBTIQ+, ya, di mana LGBTQ itu masih dianggap kuat, sementara BI+ itu masih kurang. Gitu. Berikutnya, Mbak. Oke, bagaimana meretas kajian queer di Indonesia? Iya, seperti saya katakan bahwa produksi pengetahuan tentang feminisme masih begitu kuat, ya. Kajian queer itu dianggap haram atau halal. Nah, halal itu menyangkut semua aspek, antropologi, sosiologi, sastra, linguistik, ekonomi, kebudayaan, dan lain. Sementara haram belum siap menerima, ya. Ada heteronormatif, ya, ada gender system, dan adanya representasi sosial. Nah, jadi kajian queer itu masih dianggap tabu, penuh dosa, sangat tidak akademis, ya. Queer studies selalu berbau porno, padahal tidak. Ya, jadi kalau saya punya beberapa teman-teman, ya, yang bisa dikatakan tahu queer studies, tidak tahu queer studies, dan sangat tahu queer studies. Saya bertanya kepada 10 orang yang tak tahu mengenai queer studies. Mereka bilang, ya, oke, queer studies. Tapi bagi mereka yang tidak tahu queer studies atau setengah tahu queer studies, saya pernah bertanya, kamu tahu nggak queer studies apa? Gitu. Lu tahu nggak queer studies apa? Mereka bilang, kalau gila loh, queer kan ngomongin pornografi, queer kan ngomongin hanya, itu bilang hanya kontol, ya bilang, ya. Queer itu hanya ngomongin kontol lah, ngomongin lah segala macam lah gitu. Jadi queer studies itu hanya bagi mereka itu hanya berbau pornografi, padahal sebenarnya enggak gitu loh. Itu yang saya sangat sayangkan gitu. Jadi mengapa masyarakat Indonesia selalu mengaitkan queer studies dengan hal yang berpornografi gitu. Padahal itu tidak sama sekali gitu. Jadi kemudian saya bertanya kepada teman saya yang tidak tahu mengenai queer studies. Ya, dia hanya tahu sedikit gitu. Saya tanya, "Lu tahu nggak apa queer studies?" Queer studies itu hanya ngomongin mengenai ML lah gitu ya, making love gitu. Nah, itu saya sangat terpukul gitu, mengapa orang-orang memikirkan queer studies itu hanya berbau-bau seks, berbau porno dan seksualitas gitu. Berikutnya, Mbak. Oke, mengenai penguatan produksi pengetahuan tentang kajian queer, ya mau tidak mau pemerintah, semua kalangan ya, pemerintah, organ negara, LSM, organisasi masyarakat lain, dosen, guru besar, guru dan tingkat dasar sampai tingkat menengah, dan semua orang harus mengerti terlebih dahulu apa hakikat queer, filosofi apa yang ada di dalam queer, apa yang dilakukan oleh queer, sumbangan-sumbangan apa yang dilakukan oleh queer. Nah, kalau nggak mengetahui apa itu arti queer, ya, kita tidak bisa tahu apa sebenarnya yang queer sumbang untuk kita gitu. Ya. Saya bisa contoh mungkin negeri Belanda gitu ya. Pemerintah dan LSM-nya telah mampu mengedukasi warganya untuk dapat memahami dan mengerti bahwa LGBTIQ+ adalah juga umat manusia yang perlu direspek dan direspon secara positif. Ini sangat baik gitu ya. Kalau kita lihat kemarin Pride Month di Belanda itu semua kalangan mengenakan rainbow clothes, menggunakan sesuatu yang berbau-bau pelangi, ya. Mas Wisnu, 3 menit lagi ya waktunya. Oke, ya. Dan itu sangat saya rasa cukup berhasil gitu. Ya, berikutnya, Mbak. Berikutnya. Sudah habis, Mbak ya? Berikutnya, sudah habis, Mbak ya? Oke. Masa depan queer studies di Indonesia, akan tetapi seharusnya yang kita menghargai para peneliti-peneliti feminis yang di dalamnya juga ada peneliti kajian queer untuk mengangkat isu queer, walaupun masih diikuti dengan isu feminis, ya. Kemudian entah tahun berapa kajian queer akan berdiri sendiri sebagai sebuah kajian di Indonesia apabila semua kalangan masih melihat kajian queer adalah kajian yang diisi dengan seksualitas dan sebagainya gitu. Juga entah tahun berapa
kajian queer akan berdiri sendiri sebagai sebuah kajian apabila pemerintah masih merasa bahwa kajian queer adalah kajian yang tidak berguna, dan apabila kajian agama masih melihat bahwa kajian queer adalah sebuah kajian untuk orang-orang yang dianggap sesat. Ya, itu asumsi saya, ya. Itu saja. Terima kasih untuk semuanya. Kita sekarang berdiskusi, oke? Terima kasih, Mbak Ira. Sama-sama, Mas Wisnu. Oke. Sekarang ada pertanyaan ya dari Mbak Masturiah Syahdan ini ya. Oke. Buat Mas Didi Utomo ya gitu. Mas Didi Utomo, barusan Mas Didi bilang kalau orang dengan identitas transgender laki-laki marah disebut sebagai waria. Lantas orang waria sebaiknya dipanggil apa? Saat ini saya sedang menulis disertasi dengan judul kata waria, apakah perlu diganti dengan diksi kata yang lain? Dulu di proposal saya sempat menulis dengan diksi kata transpuan, tapi setelah sidang pertama, kata tersebut diganti jadi waria, dengan alasan diksi tersebut mayoritas dikenal oleh publik. Terima kasih. Ya, bisa dijawab, Mas Dede. Masih muted. Ya sudah, iya. Tadi sudah saya tertulis tadi. Saya lancang Nggak menjawab apa-apa. itu. Ya. Ini apa kok? Oke, ini memang sensitif saat ini. Beberapa dan mungkin Mbak Mas agak keliru menyebutkan transgender laki-laki, bukan. Ini maksudnya perempuan transgender maksudnya ya, transgender women ya. Ada yang tidak suka disebut waria. Jadi dalam hal itu mungkin perlu dibicarakan dengan pembimbing lagi. Situasinya sudah bergeser dan ada satu bagian gitu yang menjelaskan kontestasi mengenai waria dan transpuan ini sekarang. Itu aja sih jawaban saya. Kalau perlu dekati teman-teman yang terutama yang minta disebut transpuan dan dikatakan alasannya gitu ya. Itu memang kewajiban kita untuk menyebut satu kelompok yang sedang kita kaji itu dengan nama yang mereka kehendaki. Itu yang penting itu. Kalau alasannya mungkin buat yang belum kenal dengan isu ini ya, istilah transpuan itu diyakini atau dianggap sebagai istilah yang diciptakan oleh kaum transpuan sendiri. Waria itu masih tetap diberikan oleh pemerintah, apalagi ada utak-atiknya Menteri Agama waktu itu ya. Jadi ini memang dinamikanya istilah, karena queer misalnya itu dulu dianggap negatif tapi terus direbut oleh orang-orang queer sendiri gitu ya. Nah, di sini kan di sini kayak istilah homo aja itu ada di Belanda nggak masalah bilang homo gitu ya, biasa gitu. Di sini ya kayaknya memang harus diperhalus akhirnya transpuan itu menjadi yang itu. Jadi menurut saya sih diikuti aja sih sebetulnya, dan pembimbing harus sadar juga bahwa itu dinamika yang sudah berkembang dalam 5 tahun terakhir gitu ya. Itu jawaban saya. Oke. Jadi masih agak susah Mas ya kalau di Indonesia berbicara mengenai perkataan apakah itu mau dikatakan waria atau transpuan atau apa, masih agak sensitif Mas ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi ini untuk Mas Dede lagi ya, untuk Mas Dede lagi ya. Saat masih berkuliah di Leiden, adakah banyak literatur tentang teman-teman LGBT sejak zaman Belanda dan historis gerakan pada zamannya? Ya, saya penasaran bagaimana komunitas LGBT di zaman Belanda. Ya, nah ini juga saya
agak perasaan Mas, saya agak perasaan juga gitu. Saya agak penasaran saya. Oke, saya nggak di Leiden, saya di Cornell. Tapi kalau saya kira bukan masalah Leiden Cornell, tapi setahu saya, mungkin ada yang lain yang tahu bisa nambahkan. Setahu saya itu literatur mengenai kehidupan homo atau kehidupan laki-laki dengan laki-laki yang sudah terbit itu ada memoarnya seorang Jawa bernama Sucipto yang berjudul Jalan Hidupku. Sayangnya cuma terjemahannya yang terbit di Jurnal Indonesia. Nah, nanti saudara yang bertanya ini bisa menghubungi saya, Japri. Saya bisa berikan PDF-nya, itu ada. Dan itu memang cerita mengenai hubungan antar laki-laki tanpa menyebut kata homoseksualitas, tanpa menyebut, jelas belum pakai istilah gay ya waktu itu ya. Lalu satu lagi yang setahu saya adalah eh, apa kayak penangkapan agak penangkapan banyak pejabat dan orang di masyarakat kolonial Belanda tahun 38 yang dalam bahasa Belandanya disebut sebagai Zedenskandal, jadi skandal seks ya itu ya bahasa Belandanya. Itu sampai residen Jakarta itu dipidana, bukan cuma dipecat, dipidana juga waktu itu ya. Terus Walter Spies, pelukis, eh, meskipun persoalannya adalah laki-laki yang mereka eh, yang dengan siapa mereka berhubungan seks itu memang di bawah umur, tapi bawah umurnya 21 tahun. Ya, jadi ini bisa dipersoalkan, tapi itu ditulis sama Marike Bloembergen. Setahu saya sudah diterjemahkan bukunya dalam bahasa Indonesia mengenai sejarah polisi di Hindia Belanda atau gimana gitu. Tapi kalau di Google Marike Bloembergen, dia sekarang profesor di Leiden, itu ada. Setahu saya dua itu aja yang melihat kehidupan zaman itu. Yang lainnya masih harus digali lagi. Iya, jadi dua itu aja Mas ya, apa namanya yang Tahu bisa saya, tapi kata mungkin Mas Dadung dalam studinya di Sydney mungkin sempat Iya, lihat yang mungkin lain. Mas Dodong ada apa? Ada pendapat mengenai buku-buku yang menjelaskan mengenai kelompok gay ya di Hindia Belanda mungkin? Em, kalau untuk kelompok G di Hindia Belanda atau di Belanda? Hindia Belanda, Hindia Belanda. Hindia Belanda. Kemarin saya tuh juga sempat coba cari, tapi agak susah susah memang. aksesnya. Em, hanya pernah disebutkan ada, itu pun juga em, di buku yang membahas tentang ludruk. Mungkin kalau Pak Dede ingat, em, Peacock ya, James Peacock, kalau nggak Oh, salah. Peacock itu sudah tahun 50-an, Mas. Iya, nah dia itu Itu menyebutkan sebelum ada merdeka. literatur yang dia jadi referensi dia itu tahun 1950-an Oh, oke. Mm-mm. itu. Nah, saya lupa, tapi saya coba search di library itu memang Nggak nggak ada ya. ada. Iya, Oke, yang paling tua ya memang James Peacock itu Peacock sebenarnya. ya. Heeh. Ya. Oh iya, terima kasih Mas Dadung menyebutkan Peacock. Saya jadi ingat sebetulnya Magnus Hirschfeld Hmm. itu pernah nulis memoir dan beliau pernah ke Jawa. Bahkan dia ada foto dengan seorang wadu, seorang banci di Solo. Jadi ya sekarang saya jadi ingat itu ya. Saya pernah lihat waktu di Cornell itu buku itu. Tapi mungkin sekarang ada PDF-nya mungkin ya sudah didigitalisasi ya. Tapi ya mungkin ini kalau nggak salah Mas Tommy yang saya tuh bisa lihat bukunya Peacock, Rights of Modernization, gitu ya. Sebetulnya barangkali juga bisa lihat ini di Queer Indonesia Archive. Jadi Iya, teman-teman Queer Indonesia Archive itu apa itu menemukan beberapa tulis, tapi sebenarnya nggak terlalu tua dari tahun 60-an. Jadi ternyata
warga Indonesia yang pertama kali muncul di covernya majalah lesbian itu adalah seorang bernama Ger van Braam dari Jakarta. Ya, jadi itu tahun 60-an itu ada gitu. Dan sudah bahkan pernah dibuat pameran itu sebetulnya Ger van Braam itu. Keluarganya masih ada di Belanda maupun di Jakarta. Tapi ya bisa dapat gambaran lah sebetulnya kira-kira seperti apa. Itu saya kira. Oke, Mas jadi Wisnu, ya, kita boleh foto sebentar? Oh iya ya, ya, lupa. ya, ya. Oke. Baik, silakan dibuka kameranya. Oke. Oke, saya tunggu ya. Oke, Teman-teman silakan dibuka kameranya, kita ambil fotonya dulu, dokumentasikan. Ada lagi yang mau buka? Ya. Sudah? Oke, saya akan ambil, oh ini Mbak Hanis masih. Oke, boleh dikasih cinta-cintanya, love-love-nya. Kita menyebarkan cinta dulu di sini. 1, 2, Wah, ayo merah-merah pink-pink. 1, 2. Oke, terima kasih. Silakan Mas Wisnu dilanjut. ya. Ini banyak pertanyaan nih, apa namanya, Mbak Ira Di sebenarnya gitu. Q&A, ya, di Q&A. Ya, oke. Jadi kita masih mencari-cari buku, hanya ada 2 buku ya yang menceritakan mengenai kelompok gay di Hindia Belanda, Mas ya. Itu sampai saat ini Mas ya ya, gitu. ya. Kalau Oke. ditambahkan peacock itu berarti 3. 3 ya, oke. Hmm. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Mas Dede ya. Sebentar. Oke, buat Mas Dede lagi nih Mas itu. Ya. Mas Dede, saya mau nanya, ada beberapa psikolog yang menggunakan DSM Kra5 yang masih mengidentifikasi LGBT sebagai penyakit mental, dan ada yang mengikuti DSM-5 di mana ia tidak mengistigma. Bagaimana argumentasi dari teman-teman secara saintifik untuk mengcounter bahwa LGBT itu dipengaruhi lingkungan dan tidak disebabkan genetik? Adakah seperti sumber yang saya pakai gitu? Ya, mungkin dari Mas Toyo, dari Mas Dadung atau Pak Didi atau saya sendiri bisa menjelaskannya. Mungkin Mas Daduk mau menjelaskan supaya dapat perspektif lain. Nggak cuma dari saya aja. Nggak apa-apa, mungkin dari Pak Didi yang mungkin bisa lebih ini, karena terus terang ini baru pertama kali, maksudnya adalah saya benar-benar melakukan studi komprehensif tentang Gitu ya. teman-teman kayak gitu. Pak Didi takutnya ada ini. Gini ya, sebetulnya DSM itu kan kalau 5 sudah terbit itu menggantikan yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya nggak laku, dan ngomong-ngomong DSM 4 sudah mencabut loh. DSM 4 itu yang tahun 73 itu yang mencabut homoseksualitas sebagai gangguan jiwa. Disforia gender belum. Baru nanti DSM 5 baru disforia gender dicabut. Bahkan yang lebih lengkap lagi sebetulnya adalah ICD-11 dari WHO tahun 2017 kalau nggak salah. Nah, itu yang baik homoseksualitas maupun disforia gender dua-dua dinyatakan sebagai bukan gangguan jiwa. Itu kalau mau saintifik, kalau percaya sama WHO. Tapi kalau WHO dibilang Zionis dan sebagainya, ya sudah habis, kita nggak bisa diskusi kan. Tapi sebetulnya jawaban aktivis adalah mau karena lingkungan atau karena genetik, itu adalah hak. Hak atas tubuh kita mau pakai untuk apa. Dan kalau orang terganggu, selama dia tidak kita celakakan, ya lain ya kalau kita mukul dia, kita kemudian itu tidak boleh, kita tidak boleh diambil haknya gitu. Itu. Jadi itu sebetulnya yang gitu. Belakangan ini sebetulnya saya lupa saya bicara sama siapa ya. Ada mungkin ini apa? Ada pemikiran seorang filosof, profesor filosofi dari Chicago, namanya Martha Nussbaum, bahwa kadang-kadang manusia itu
merasa jijik pada manusia lain karena ras, karena disabilitas, karena queer gitu ya, atau apapun lah gitu ya. Itu orang-orang seperti itu harus digiring untuk mempertanyakan apakah boleh menganggap sesama manusia lain itu jijik. Jadi itu judulnya dari bukunya Martin Nussbaum itu From Disgust to Humanity. Jadi dari rasa jijik menjadi kemanusiaan. Jadi kita memang, tapi itu memang harus diperjuangkan. Jadi intinya sebetulnya terserahlah malah kadang-kadang saya kira teman kita Tom Belsdorf itu pernah bilang, pertanyaan apa sebetulnya yang menyebabkan homoseksualitas harus dijawab dengan dua. Satu, kita harus jawab juga apa yang menyebabkan heteroseksualitas. Kalau kita nggak bisa jawab ya nggak bisa. Kedua, kalaupun sudah ditemukan, kita perlu curiga dengan pertanyaan itu karena salah-salah nanti yang sering saya bilang kalau di publik, nanti ada ibu hamil terus dokternya bilang, ibu nanti anaknya lesbian bu, gimana digugurkan aja. Nah, kita kemudian akan berhadapan pada orang yang pro life atau gitu-gitu. Apakah janin bisa digugurkan hanya karena dia kemungkinan akan jadi lesbian. Nah, itu juga sebenarnya kritik pada mereka yang so pro life ya. Ketika anaknya sudah lahir, kemudian ternyata anaknya transgender, bingung mereka, nggak dibela, mau dibunuh malah. Loh, tadinya emang harus janin harus dilahirkan. Kalau lahir kemudian berkembang menjadi transgender gimana? Nah, jadi saya kira ya mestinya kita semua belajar untuk menerima kompleksitas hidup ya. Itu sih dari saya. Jadi nggak ilmiah memang, tapi pakai prinsip hak asasi manusia. Oke, Mas Dedung ada tambahan atau gimana Mas Dedung? Kita kompleks Saya setuju. banget lihat ya. Saya setuju sih dengan Pak Dede. Ya saya juga sempat ngobrol dengan Pak Tom bahwa ya ada statement dari Pak Tom juga seperti itu, bahwa ketika kemudian bahwa kita melihat apa ya, sesosok manusia hanya karena dia berbeda, kayak misalkan ada dikotomi antara homoseksualitas dan heteroseksualitas, kemudian dengan dikotomi ini kemudian dijadikan sebagai basis atau justifikasi bahwa satu lebih superior, satu harus lebih diterima daripada yang lainnya. Balik lagi berarti eksistensi bahwa seorang manusia itu ditentukan oleh oposisi biner, bahwa satu salah, yang satunya harus benar, gitu kan. Padahal balik lagi, ketika iya kita tidak akan ngomong secara ilmiah, tapi ini apa ya, common sense mungkin kalau bisa dibilang Pak Dede ya, bahwa kita melihat dari perspektif hak asasi manusia seperti yang dibilang Pak Dede tadi, bahwa terlepas dari apapun atribut yang ada dalam seseorang, dia terlahir menjadi seorang manusia dan memiliki hak yang sama seperti itu. Kalau menurut saya secara simpel aja, kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu. Kalau Mas Hartoyo mungkin ada ada tanggapan Mas Hartoyo hal ini? Apa ya? Kalau saya sih sebenarnya seperti Mas tadi bilang ya, aku aliran sangat seksualitas tubuh itu adalah ruang politik kuasa ya. Jadi kalau ngomongin LGBT itu buat aku sih bagian kecil dari ragam manusia gitu. Yang mestinya ngomongin tubuh ya ngomongin tubuh semua gitu. Apa yang disebut laki, apa yang disebut perempuan itu kan konstruksi politik. Menurutku itu jebakan juga gitu ya, bahwa dan itu kritik buat kita semua sebenarnya mempertanyakan lagi gitu. Dan itu terasa banget kalau gerakan LGBT masuk di dalam gerakan perempuan atau apa gitu. Itu yang selalu aku bilang itu cara pandangnya sangat masih vagina sentris gitu loh, penisentris. Jadi fisik banget gitu. Dan kalau saya pribadi itu saya udah selesai dalam konteks itu ya. Jadi buat saya ya itu semua pertarungan politik aja. Jadi apa itu yang disebut dengan trans gitu. Mestinya kalau semua cair nggak ada istilah trans juga ya sebenarnya. Mana ada itu pakaian cowok, pakaian cewek, ini ya semuanya cair, betapa cairnya gitu. Nah, cuman kan realitas sosial politiknya betapa kaku gitu. Sehingga semua panik ya saat ada sesuatu yang berbeda berkaitan dengan ketertarikan, ekspresi, semuanya itu. Itu sih. Jadi memang dasar pijakannya adalah apapun identitas manusia,
perilaku, ekspresi, semuanya itu mestinya harus kita pertanyakan. Sehingga kalaupun ada identitas-identitas itu bagian dari dinamika sosial politik gitu yang berkembang gitu, karena setiap orang punya pengalaman gitu. Jadi agak susah memang didefinisikan akhirnya. Jadi identitasnya apa ya? Identitasnya bisa betapa cairnya gitu. Jadi aku juga nggak terlalu penting buat aku apakah orientasi seksual itu genetis, itu masih sampai sekarang perdebatan yang suka bertanya gitu ya. Ini sebenarnya genetis apa enggak, itu nggak bisa disembuhin ya. Terus aku pikir kalau mau berubah juga nggak apa-apa gitu ya. Yang LGBT jadi hetero ya nggak, so what gitu. Masalahnya apa gitu. Yang hetero jadi LGBT ya so what gitu. Besok hari ini pakai rok, lu besok pakai celana, so what gitu loh. Jadi menurutku jangan kaku juga dalam konteks itu. Biasa aja gitu. Kalau ada orang bilang, oh saya mau berubah, mau jadi hetero, atau yang hetero mau jadi gay, karena saya nggak tenang, ya nggak apa-apa juga, itu haknya dia. Yang nggak boleh itu merepresif orang kan, dan menggunakan negara untuk mendefinisikan sesuatu yang dianggap benar, itu yang problemnya gitu. Iya, jadi masih kompleks banget Mas ya, apa namanya di Indonesia ya, untuk apa namanya kompleks sekali gitu untuk membicarakan LGBT studies apalagi. Tapi Mas Wisnu, kalau di Prancis gimana Mas Wisnu? Maksudnya karena Prancis kan filosofnya sangat kosmo, sangat cair, sangat dapat saya banyak terpengaruh dari pemikiran itu. Apakah masyarakat sosialnya juga secara sosial juga betapa kaku atau begitu cairnya gitu ya? Di Prancis kalau aku lihat ya Mas ya, itu setengah kaku setengah cair. Jadi begini, Prancis itu beda dengan Belanda dan Belgia gitu. Prancis termasuk negara yang terlambat melegalkan pernikahan sinis, maka tahun 2013 melegalkan pernikahan sinis gitu. Jadi karena Prancis itu mereka masih terkungkung oleh agama Katolik mereka. Ya, jadi mengapa mereka sangat terlambat melegalkan pernikahan sama jenis karena karena agama Katolik mereka gitu. Gitu Mas. Jadi apa namanya sangat jadi masih ada orang-orang yang setuju sekali dengan adanya Pride Month dan sebagainya, tapi masih ada beberapa yang saya lihat yang tua-tua ya, yang tua-tua itu mereka tidak setuju adanya Pride Month gitu. Mereka tidak setuju. Jadi setengah-setengah gitu ya, tidak seperti Belanda atau Belgia atau negara-negara yang Eropa Barat lainnya itu ya, yang mereka sudah sangat merdeka ya, merdeka akan apa namanya kebebasan LGBT mereka gitu. Jadi kalau aku gitu sampai sekarang pun masih begitu Mas. Jadi kemarin aku waktu Pride Month aku apa namanya telepon teman aku ya, gimana Pride Month sana gitu. Mereka bilang Pride kali ini agak sedikit parah ya, karena ya apa namanya ada yang orang Prancis yang sangat setuju oleh Donald Trump ya, ada orang Prancis yang tidak setuju. Nah, jadi ini Donald Trump juga menjadi salah satu hal yang dibicarakan di Prancis loh Mas. Gitu. Jadi bagaimana masyarakat Prancis itu melihat adanya orang yang setuju dengan Donald Trump, ada yang tidak. Jadi mereka benar-benar otak mereka itu dipengaruhi oleh berbagai macam kebijakan Donald Trump dan kebijakan Prancis gitu Mas. Gitu. Jadi begitu Mas. Jadi Prancis termasuk, walaupun mereka filsafat sudah sangat tinggi Mas ya, tapi untuk kebijakan LGBTIQ mereka termasuk terlambat untuk meretasnya gitu Mas itu. Ya, karena menurut saya juga rejim medis itu adalah rejim pengetahuan, termasuk juga psikologi, ilmu psikologi itu ya, psikiatri. Buat aku itu ya memang terkesan di SM5 itu menguntungkan gitu-gitu ya, itu yang selalu jadi perdebatan. Tapi buat aku itu satu contoh rejim ya, rejim pengetahuan mendefinisikan tubuh dan bisa aja berubah satu saat gitu, LGBT dianggap ini ya apa penyakit, atau nanti hetero dianggap penyakit gitu ya, dengan rejim pengetahuan itu menurutku juga patut dikritik dan terus terus waspada dan terus harus kritis gitu terhadap
rejim-rejim yang disebut dengan sebagai sesuatu yang disebut ilmiah atau pengetahuan. Iya, loh, sains itu pisau bermata dua ya. Ini kan di kalangan orang-orang genetika itu ditengarai bahwa kromosom Y yang membuat orang jadi jantan, jadi laki-laki, itu sedang melemah. Memang masih lama sih, mungkin 1 juta tahun lagi ya. Nggak 1 juta lagi mungkin kita manusia kayak ini, kayak cacing nanti nggak perlu ada jenis kelamin lagi. Mas Wisnu, Ya. Waktunya. ya, enggak, ini kita bisa sih tambah ya extra time karena nggak ada lagi setelah ini panel. Ini ada pertanyaan di Q&A ya, mungkin bisa Mas Wisnu bacain, terus Oh nanti iya, ada beberapa presenter lagi. tuh bisa milih yang mana gitu untuk dijawab, karena khawatir ya sudah ditulis di sini di Q&A ya, jadi silakan dibacakan. Ada dari Mbak Anis, Mbak Nur Hasana, Chris Purba, kemudian ada dari Mbak Ya, oke. Kak Marsia. Banyak pertanyaan Mbak ya, Mbak ya. Oke. Ya, Oke, maksud itu ingetin aja saya 5.15 harus cabut ya, maaf ya. oke, iya, Oke, nggak apa-apa. iya. Urusan Ya. keluarga. Ya, oke. Oke, Q&A-nya ada ini dari Mbak Marsia Sumokil ya. Oh ya, itu sangat bagus itu. Apakah konsen untuk hubungan seksual yang didapat ketika berada dalam pengaruh obat-obatan rekreasional bisa kita sebut sebagai konsen yang sesungguhnya? Ya. Kemudian ada juga dari Mas Tommy Chandra, ya, dia bertanya mengenai sebagai seorang hetero, saya menemukan banyak teman hetero laki-laki yang misal sebenarnya tidak bermasalah dengan gerakan LGBT, namun mereka menyembunyikan itu karena takut dianggap LGBT. Apakah ada penelitian soal ini? Bagaimana membantu mereka meruntuhkan ketakutan dianggap gay gitu? Saya tiga pertanyaan dulu Mas ya. Oke. Dari Mas Tommy juga gitu. Bagaimana teman-teman LGBT memilih pekerjaan dan mengetahui tempat instansi yang akan menerima atau tidak? Apa teman-teman biasanya punya POV itu berbeda? Point of vision, point of view. Oke, point of view berbeda. Oke, bisa jawab dari tiap ini Mas ya, mungkin? Ya, yang punya Mbak Marsia itu rumit ya. Saya juga tidak punya jawaban yang pasti. Saya baru dengan pertanyaan ini saya jadi mikir ya. Tapi kalau orang masuk ke pesta chemsex, mestinya itu sudah konsen ya bahwa karena dari bacaan dan dari pengalaman yang terbatas, ketika kita otaknya terpengaruh oleh obat rekreasional itu judgement kita itu menjadi beda. Melihat orang yang kalau dalam keadaan tanpa obat kita tidak akan tertarik, kita bisa kemudian jadi tertarik. Lalu konsennya. Nah, kalau menurut saya sih kalau sudah tahu masuk ke arena pesta seperti itu, ya itu konsen saya kira. Ini jawaban saya yang mungkin naif, Mbak Marsya. Nanti kapan-kapan kita diskusi deh itu penting sekali. Itu saya juga belum. Mungkin Mas Dadung itu pembimbingnya Ken Reis itu kan pakar penggunaan obat. Betul. Bukan, Kalau saya boleh nggak menuduh tambahkan sedikit. ya pakai ya, tapi dia banyak meneliti mengenai Iya, penggunaan betul. obat. Jadi kebetulan supervisor saya itu Profesor Ken Reis. Jadi dia memang salah satu research interest-nya adalah chemsex atau chemical. Kan? Jadi kita banyak ngobrol juga bagaimana dengan konteks chemsex kemungkinan chemsex terjadi di Indonesia, dan terus terang pada saat pertama kali ngobrol itu saya juga masih asing gitu kan. Jadi saya ternyata baru tahu bahwa ada seperti ini gitu kan. Ada ekspresi seksualitas seperti ini. Jadi kami pernah berdiskusi bahwa kemudian biasanya kalau di Australia, kalau menurut penuturan supervisor saya, untuk mengorganize chemsex itu biasanya hanya di offer dulu kepada mouth by mouth atau WhatsApp group atau komunitas gitu ya. Dan di situ sudah ada term and conditions. Mereka pasti sebutkan di awal. Nanti akan ada kemungkinan ini jenis-jenis obat-obatan yang akan dipakai atau yang mungkin akan dibawa apa aja, siapa yang mau membawa.
gitu kan. Nah, kemudian nanti bahwa mereka ketika bersedia untuk ikut dan datang ke sana, mereka sudah siap gitu, sudah tahu, sudah punya gambaran bahwa apa yang akan mungkin terjadi di dalam lokasi itu. Dan sama seperti yang Pak Dede bilang bahwa ketika sudah ada si organizer itu sudah membuat announcement tentang acara itu, sekaligus dia akan meminta bahwa oke, are you willing untuk datang dan kemudian experiencing anything yang mungkin akan terjadi di situ. Kalau iya, maka dia akan diterima menjadi salah satu peserta misalkan. Jadi itu kalau di konteks Australia yang saya tahu. Tuh. Ya. Oke. 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 Ada pertanyaan lagi untuk Mas Hartoyo nih ya, pertanyaannya gitu untuk Mas Silakan. Hartoyo. Ya. Bagaimana transpuan lansia mengakses bantuan pemerintah untuk lansia? Sebelum Harta jawab, saya mohon izin dulu ya. Terima kasih teman-teman semua. Sama-sama Pak Terima Dede. kasih kasih Ya, banyak Pak Mbak Dede. Ira, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cabut Jaga dulu ya. kesehatan terus Pak Dede. Yuk, Ya. Iya, Oke. Mas Dede udah keluar ya. Kalau pengalaman saya ya pastinya beragam. Faktornya bisa banyak ya. Kalau misalnya dia termarginal secara sosial politik masyarakat di masyarakat, misalnya nggak dekat sama RT, dia eksklusif gitu ya, karena banyak faktor, dia itu pasti akan kesulitan dapat akses program-program pemerintah, terutama yang punya KTP itu juga. Yang nggak punya KTP biasanya tipikalnya begitu. Tapi kalau dia hidup bersama keluarga, cukup secara sosial, cukup berinteraksi dengan masyarakat, dengan ibu-ibu, dengan RT, dia sosialnya cukup baik. Biasanya isu-isu yang soal jaminan sosial, soal KTP, dia akan terintegrasi di dalam program. Jadi dia nggak akan disebutkan sebagai transpuan gitu ya. Tapi RT-nya atau masyarakatnya tahu bahwa dia adalah orang yang prioritas gitu. Jadi kesimpulannya kayak kesimpulan normatifnya gitu, kalau dia cukup berinteraksi dengan masyarakat, dia biasanya tidak terlalu kendala. Makanya kalau dia hidup di kampung, hidup bersama keluarga gitu-gitu, biasanya hal-hal kayak gitu nggak punya problem. Problemnya adalah kalau dia terbuang dari keluarga, pergi ke kota, di kota dia tidak cukup punya skill beradaptasi karena pekerjaan mengamen, karena kemiskinan gitu. Itu yang biasanya khasnya seperti itu. Kemudian yang berkaitan dengan soal lansia itu juga, coba deh cek teman-teman, teman-teman transpuan itu yang kita lihat sekarang, misalnya survive, bekerja, kaya atau cantik atau apalah gitu ya, yang dia cukup punya sumber daya gitu. Tapi umumnya gitu pada saat masa tuanya nanti dia punya problem yang seperti yang saya sampaikan tadi. Biasanya saat kedua orang tuanya meninggal. Saat kedua orang tuanya meninggal itu dia biasanya akan kesulitan. Walaupun dia punya adik yang dia kuliahkan dulu, punya ponakan yang dia kuliahkan dulu, itu biasanya dia akan jadi yang pengikatnya itu kedua orang tuanya. Nah, saat dia mulai tua, orang tuanya meninggal, di situ biasanya problem. Dan yang saya temuin mayoritas begitu. Dulunya dia kaya atau punya salon, tapi masa tuanya karena orang tuanya udah meninggal, dia nggak terhubung, nggak mau berinteraksi lagi sama adiknya karena adiknya udah punya keluarga atau ponakannya punya keluarga. Itu sih sebenarnya problemnya. Oke. Oke, terima kasih Mas Soyo atas pertanyaannya. Ini juga ada pertanyaan jawabannya. Ada pertanyaan untuk Mas Dadung ini ya. Itu Mas Dadung. Buat Mas Dadung, HIV bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Ini sejak pertengahan tahun 80-an. Bagaimana perkembangan cara pandang moralitas terkait HIV ini dibandingkan awal-awal HIV? Apakah Mas Dadung perubahan dari ini? Oke. Bagaimana perkembangan cara pandang moralitas terkait HIV dibandingkan awal-awal HIV? Ini Mas. Gimana Mas? Ya, terima kasih Mbak Kanis. Senang bisa ketemu lagi walaupun online. Mungkin Mbak Kanis masih ingat pernah ketemu di UNER waktu konferensi ASAA, Asian Studies Association ya, dengan Diego Rodriguez. Waktu itu kita makan di FISIP. Jadi ya, sebenarnya gini, kalau misalkan ya kita tahu bahwa
HIV/AIDS pertama kali muncul di Indonesia itu kan kasus pertamanya di Bali tahun 80-an, antara 85 atau 87 saya lupa. Nah, pada saat itu awareness masyarakat tentang itu memang masih belum seperti sekarang. Kalau saya melihatnya adalah membaginya stigmatisasi terhadap HIV itu semakin kencang ketika dibarengin dengan anti-LGBT backlash yang terjadi di Indonesia rentang dari tahun 2016 yang mulai dari yang penggerbekan sauna teman-teman gay di Jakarta, terus kamar hotel di Surabaya dan di beberapa tempat lainnya termasuk pembubaran LPM di Universitas Sumatera Utara karena mengangkat cerita atau short story tentang lesbian gitu kan. Nah, jadi isu stigmatisasi terhadap HIV itu semakin kentara di situ karena itu tadi dibakar dengan yang ada namanya political homophobia di situ. Jadi kita tahu bahwa isu-isu LGBT itu dipakai oleh para politisi kita. Ini Pak Dede juga sering ngomong gitu untuk mendulang suara, ya kan? Jadi menggunakan sentimen anti-LGBT untuk kepentingan politik praktis seperti itu. Dan ini juga disadari oleh aktivis-aktivis komunitas yang saya wawancarai juga. Jadi mereka paham gitu. Dan juga sehingga pada akhirnya ini ada kaitannya dengan relasi kuasa seksualitas ya. Kita tahu bahwa Indonesia itu sangat-sangat predominantly heteroseksual gitu kan, undang-undang pernikahan dan lain sebagainya itu adalah contoh dan heteronormatif seperti itu. Nah, ketika dibakar dengan anti-LGBT backlash, kemudian bagaimana akhirnya HIV itu diasosiasikan, ketika HIV diasosiasikan dengan gayness atau dengan gay, maka yang terjadi adalah adanya vonis bahwa HIV itu adalah hukuman moral karena homoseksualitas yang dilakukan. Dan isu seperti ini tidak ada sebelumnya, gitu kan? Saya di Surabaya, saya tumbuh menonton ludruk di mana peranan waria sangat dominan di situ. Kemudian ada kabaret gay di salah satu taman hiburan rakyat yang sekarang sudah dibongkar, yang sudah nggak ada, rugi gitu kan. Jadi saya terekspos dengan itu. Jadi dulu di Surabaya itu tidak ada permasalahan gitu. Ketika ada kelompok-kelompok gender dan seksual non-conforming itu di depan publik gitu kan. Tapi kemudian mereka menjadi invisible ketika ada anti-LGBT backlash gitu kan. Kemudian yang dipicu juga atau dibumbui juga dengan protes tentang RUU Ketahanan Rumah Tangga dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kemudian adanya political homophobia sehingga yang terjadi adalah pemerintah gagap. Kita tahu bahwa misalkan ini juga saya tulis bahwa penanganan HIV/AIDS di Indonesia itu sangat-sangat sebenarnya frontlinernya, ujung tombaknya itu adalah teman-teman dari petugas penjangkau lapangan, peer outreach worker. Pemerintah sejauh observasi saya itu hanya berhenti sebagai fasilitator tanpa ada upaya untuk kemudian bagaimana mereka approaching kelompok-kelompok rentan untuk bisa mengakses layanan HIV. Kenapa? Balik lagi ada kepentingan politis. Mereka takut dianggap sebagai, kalau misalkan mereka yang turun tangan langsung, ada kemungkinan mereka takut dianggap sebagai pendukung LGBT. Kalau seperti itu terjadi, mereka kehilangan kekuatan politik. Nah, jadi ini yang sebenarnya dialami oleh teman-teman peer outreach worker di daerah-daerah. Seperti di Surabaya, Makassar, dan di Medan. Mereka bilang seperti itu. Ya kan? Apalagi kemudian pemimpin lokalnya itu juga memiliki sentimen negatif terhadap kelompok-kelompok LGBT. Kita tahu bahwa kayak misalkan tadi yang saya berikan contoh, Wakil Gubernur Sumatera Barat, kemudian ada lagi Wali Kota Makassar pada saat itu, yang 2 periode. Dia bilang bahwa
Makassar harus bersih dari kelompok LGBT. Karena walaupun secara legal tidak ada yang melarang itu, tapi menurut norma yang ada di Makassar itu dilarang. Kemudian kalau kita ingat tahun baru 2025 kalau tidak salah atau 2024, menantunya Jokowi, si Bobi, ketika dia masih menjabat sebagai wali kota Medan, dia bilang bahwa LGBT tidak boleh ada di Medan. Karena itu bukan budaya dari etnisitas yang ada di Medan atau di Sumatera Utara. Sehingga kita harus menentang itu gitu kan. Jadi HIV bagi saya di dalam konteks Indonesia itu tidak dipahami hanya sebagai sebuah penyakit atau virus, tapi ada kepentingan politik, kemudian ada moralitas, agama, dan budaya masyarakat. Sehingga kompleks penanganannya. Jadi kalau kita tahu kan seakan-akan bahwa penanganan HIV ini sebenarnya mau dibawa kemana. Apalagi Komisi AIDS Nasional juga dibubarkan pada zaman Jokowi kemarin. Sehingga, tapi Komisi AIDS daerah itu masih dipertahankan. Pada akhirnya mereka tidak punya referensi yang baku dari pemerintah pusat bahwa kebijakan AIDS ini kebijakan penanggulangan HIV/AIDS ini seperti apa, gitu kan? Itu fokusnya, empasisnya di mana? Sampai kemudian ketika ada yang namanya PrEP, kemudian U equals U, ide tentang U equals U itu saya yakin pemerintah masih belum mendengar itu. Karena PrEP pun masih baru di pilot project kan tahun 2021, waktu itu hanya di 11 kota, 2022 di 22 kota. Dan itu pun teman-teman harus apply dulu untuk bisa mendapatkan PrEP. Nanti akan ada semacam dalam tanda kutip komite seleksi yang akan menyeleksi apakah mereka termasuk kelompok yang bisa mendapatkan PrEP atau enggak, gitu kan. Nah, jadi ya itu itu jawaban saya untuk Mbak Kanis tadi ya. Mas Wisnu mungkin belum di mute Mas Wisnu. Nggak kedengaran suaranya Mas Wisnu. Mas Wisnu mau dituntaskan ini yang ada dari Iya. Pak Ikram dengan Bang Kris. Iya. Mungkin langsung aja menjawabnya ya. Oke, Pertanyaan terakhir. iya. Untuk Om Toyo ya, dari Pak Ikram katanya, usul untuk dipikirkan dan direalisasikan membuat lembaga pengada layanan pemenuhan kebutuhan seks atau supporting group bagi para kawan-kawan dengan HIV/AIDS. Bagi saya desire atau pemenuhan kebutuhan seks adalah nature katanya gitu. Jadi apakah satu ingin memberikan tanggapan mengenai ini gitu? Ya, makasih. Pak Ikram ini nanya di suara kita sebenarnya ada satu ada satu bentuk satu grup soal bantuan hukum dan saya nggak terlalu tahu detail tapi mungkin mereka teman-teman juga kasih layanan support. Memang ini benar Pak Ikram bilang tadi. Jadi sebenarnya mudah-mudahan ada aku nggak tahu ya soal layanan-layanan online yang untuk sharing, curhat gitu ya, terutama untuk yang orang-orang muda. Saya duga ada ya yang dilakukan individu maupun secara organisasi. Memang ini satu kebutuhan penting banget sih. Oke. Langsung aja ya Mas Toyo, ada pertanyaan lagi tuh dari Kak Duma. Satu lagi ya dari Duma Manurung ya katanya, Mas Hartoyo, sejauh ini bagaimana peran komunitas transpuan dalam mengadvokasi hak-hak transpuan lansia? Apakah misalnya ada dengan dana solidaritas atau modal penjangkauan selain dari shelter untuk lansia? Ya, kalau yang saya tahu ya, misalnya kalau yang kami lakukan itu dana publik ya, dana sumbangan dan fundraising yang saya lakukan dan mungkin juga ada peluang dengan pemerintah yang pernah terjadi misalnya di Jogja itu juga ada support dari Pemda dan beberapa di Jakarta juga ada support dari dinas sosial. Cuman memang saya mungkin yang di Jogja jauh lebih rapi ya. Secara umum masih agak
ini ya belum rapi sebagai sebuah sistem gitu ya, sistem gerakan atau tersistematis sehingga bisa membangun kerjasama yang lebih baik dengan pemerintah. Tapi peluangnya besar sebenarnya pada isu-isu layanan-layanan yang hak dasar begini ya, soal kesehatan, soal rumah aman, soal shelter gitu. Ada banyak peluang sebenarnya. Yang itu yang harus dipikirkan sebenarnya Mbak Duma. Itu aja Mas. Iya, aku rasa sudah Mbak ya, sudah cukup waktunya Mbak ya. Sudah jam 5:30 soalnya Mbak. Iya, Gimana, Mbak sudah Ira? ya. Sudah Ya, lebih dari setengah jam. Silakan, Mas Wisnu iya. Dan terima direct-up kasih kepada kesimpulan. Mas Dede Utomo, Mas Dadung Ibnu Multiono, Mas Hatoyo dengan saya sendiri ya. Ya, sebelahnya adalah kalau kita bicarakan mengenai masalah queer ya atau mengenai masalah LGBTIQ+, ini sangat kompleks di Indonesia ya. Kita tidak bisa membicarakan gay, lesbian, sesuatu, tapi ya semuanya. Jadi sangat kompleks, sangat membingungkan sebenarnya di Indonesia kalau misalnya kita membicarakan mengenai queer studies gitu loh. Jadi kapan queer studies akan menjadi salah satu mata kuliah sendiri atau menjadi satu subjek sendiri itu entah kapan. Jadi mudah-mudahan bisa terjadi ya. Ya entah kapan lah gitu ya. Tapi saya mendoakan supaya bisa terjadi lah gitu. Itu aja Mbak Ha. Oke, terima kasih kepada semua panelis yang hadir pada sore hari ini. Ya, terima kasih Mbak Ira. Bagaimana Mbak Ya, Ira? terima kasih Mas Wisnu yang sudah memandu jalannya diskusi kita ya sebagai chair di panel 855 sekaligus organizer panel ini gitu. Dan dengan berakhirnya panel 855, maka berakhir pula lah semua panel ya, sesi panel parallel session dalam KCF 2025 atau Third Annual Kartini Conference on Indonesian Feminisms. Saat ini 856 sedang di host Farid ya, hostnya Farid tentang sosial media dan politik digitalisasi dan juga akan berakhir segera bersamaan. Jadi mereka juga extra time Mas Wisnu 30 menit sama dengan kita gitu karena tidak ada panel lagi setelah ini. Teman-teman terima kasih sekali lagi untuk Pak Dede, Mas Wisnu, Mas Hartoyo, Mas Dadung ya. Semua presenter yang sudah bersedia berbagi pengetahuan yang penting. Kita mendapatkan banyak insight ya dan pelajaran yang berharga hari ini gitu. Nanti kita perlu endapkan lagi, kita refleksikan gitu karena mungkin gagasan-gagasan ide-ide muncul setelah kita berefleksi gitu ya karena mungkin nggak langsung otomatis tapi kita merenung gitu dan kita bisa saling kontak ya berdialog keep in touch teman-teman semua nanti malam jam 7 malam ya 19 akan ada penutupan KCF dan nanti akan ada pentas seni cultural and networking night gitu ya dengan peserta dengan presenter gitu dan ada pengumuman juga award best participants 3 orang dan best presenters juga 3 orang. Jadi akan ada penyerahan hadiah secara simbolik dan kita lebih ke relax senang-senang gitu ya. Ada pesan dan kesan gitu dari peserta dan presenter saling berkoneksi gimana nih kita ke depannya gitu. Jadi ini uniknya KCIF gitu, konferensi yang beda dengan konferensi lain karena kita ada networking night-nya gitu. Selain cultural night ada juga networking gitu. Oke teman-teman kita ketemu jam 19 nanti jam 7 malam ya di penutupan. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Boleh kita kasih sekali lagi love-love-nya. Terima Bravo untuk kasih. semuanya. Terima Luar kasih semuanya. biasa. Makasih. Dari tanggal 14 sampai 21 Keren. kita menyelenggarakan KCIF dan semuanya antusias, semangat dan luar biasa. Oke, terima kasih ya semuanya. Sampai ketemu. Salam feminis dan salam KCIF, salam keberagaman semuanya. Dadah. Lah.